Blunder Prabowo, calon menteri diduga terjerat korupsi, maki ungkap 3 nama. Presiden terpilih Prabowo Subianto sudah menunjuk 108 calon menteri dan wakil menter, kepala lembaga dan kepala badan nasional yang akan membantu pemerintahannya. Bahkan, 108 nama ini sudah mengikuti pembekalan di Hambang sejak pukul 8 waktu Indonesia Barat sampai selesai. Namun Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, MAKI, Boyamin Saiman di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selasa tanggal 15 Oktober tahun 2024 meminta Prabowo berhati-hati jika tak ingin blunder. Sebab, beberapa tokoh yang ditunjuk Prabowo beberapa di antaranya punya kaitan erat dengan kasus korupsi. Nah, para menteri yang dihadirkan kemarin, calon menteri ya, itu ada yang terkait dengan korupsi, katanya. Bahkan, Boyamin berani menyebutkan beberapa nama secara jelas, seperti Menteri Energi dan SDM Bahlil Lahadalia, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, hingga Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo-Tejo. Ya saya sebut aja, misalnya Pak Bahlil disebut-sebut di urusan Abdul Ghani Kasuba. Terus Pak Airlangga Hartarto yang tanda kutip mengundurkan diri katanya ada dugaan-dugaan terkait dengan sawit, ini malah dipanggil. Dito Aryo-Tejo, nah terkait dengan BTS, ya dipanggil, ucapnya. Lebih lanjut, alumni Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta ini tentu tidak menentang siapapun menteri yang nanti bakal dilantik Prabowo. Maka dia mengingatkan Prabowo harus kerja ekstra keras jika menteri yang ia lantik pernah bersinggungan dengan kasus korupsi. Ya saya tidak menentang untuk siapapun dia lantik. Tapi ya harus jadi kerja ekstra keras ikut mengawasi ini, tuturnya. Boyamin pun menegaskan ihwal seharusnya Prabowo memilih dengan baik dan memastikan track record calon menterinya. Supaya nantinya, Ketua Umum Partai Gerindra itu dapat fokus dalam kerjanya sebagai Presiden di tahun 2024 sampai tahun 2029 mendatang. Dan Pak Prabowo bisa mempercayakan dia penuh karena dia orang bersih, ujarnya. Jika kalau orang ditunjuk diduga terkait kasus korupsi, maka Prabowo jadi ekstra keras kerjanya nanti. Mengawasi yang bersangkutan. Jadi malah beratkan pekerjaan Pak Prabowo, tegas Boyamin. Hari pertama pembekalan terhadap calon menteri telah selesai digelar di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Rabu malam. Satu persatu calon menteri keluar dari lokasi pembekalan menggunakan mobil. Mereka pun mengungkap materi pembekalan mulai dari tantangan geopolitik hingga anti korupsi. Terlihat juga Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka yang menghadiri pembekalan. Gimana Mas tadi pertemuannya apa aja tadi? Isi pertemuannya apa aja Mas Tito? Diberi wawasan geopolitik. Timas mantap. Gus tadi duduk di depan ya? Duduk di depan tadi ya? Caimin, sampaikan apa aja Pak? Ya pokoknya hari ini briefing tantangan. Hari ini briefing tantangan dan persiapan kabinet yang akan datang. Ada pesan yang disampaikan nggak Cak? Ada pesan-pesan nggak Gus? Mas Gibran lagi kasih arahan juga. Ya. Kasih arahan nggak mau Pak Prabowo? Gus tadi Pak Bowo tadi katanya kasih pembekalan awal. Nah itu apa tuh? Apa aja Gus isinya Gus? Semua pemetaan, persiapan, perencanaan. Gus tadi di dalam ada Pak BG nggak Gus? Ada Pak BG ya? Ada. Pak Asparanus ada nggak Gus? Gus, tadi ada dari PDI nggak? Gus. Pak Asparanus. Maju pelan-pelan. Supaya bisa kerja timbul Mas, mau Mas? Mantap aja Mas. Yang di depan duduk.
Mas Ahaye apa yang dibahas sama Prabowo tadi, Mas? Ya, tadi kita sama-sama mendapatkan arahan dan pembekalan sekaligus dari Bapak Presiden terpilih Pak Prabowo Subianto tentang berbagai hal, dari menjelaskan tentunya situasi dunia, geopolitik, geoekonomi dan geostrategi, dan apa dampak atau kaitannya langsung dengan Indonesia. Dan tentunya beliau berharap bahwa yang mendengarkan tadi semua memiliki bekal yang kokoh terhadap pemahaman setting global tadi, juga di kawasan kita dan tentunya untuk Indonesia, baik dari sisi politik, ekonomi, pertahanan, militer, dan lain sebagainya. Ada arahan Mas Gibran nggak, Pak? Kenapa? Ada arahan Mas Gibran nggak? Nah, tadi dari Pak Prabowo. Mas Ahaye berarti sudah fix jadi Menko Infrastruktur ya, Mas ya? Nanti aja ya, biar dijelaskan. Tadi kan sudah duduk di paling depan gitu, Mas. Sebanyak 59 orang calon menteri mengikuti pembekalan yang digelar Presiden terpilih Prabowo Subianto di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Pembekalan berlangsung sejak Rabu 16 Oktober pagi hingga malam hari. Turut hadir dalam pembekalan tersebut Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Mereka terlihat kompak mengenakan kemeja berwarna putih dan bawahan hitam. Di sela-sela pembekalan, Prabowo Gibran juga berbincang dan bersalaman dengan para calon menteri. Berikut ini testimoni para calon menteri seusai mengikuti pembekalan. Ini luar biasa, kita pembekalan ini kita diajari tentang geopolitik, ekonomi, pertumbuhan ekonomi GDP, dan lain-lain. Ini sangat menarik, dan yang terpenting adalah ini kita pesan Pak Prabowo menjadi teamwork yang kuat untuk mencapai gagasan-gagasan besar beliau, untuk tunaikan gagasan-gagasan beliau. Ini sangat penting dan luar biasa. Beliau sangat visioner. Kami yakin, kami optimis bahwa mimpi-mimpi kita bersama, gagasan besar beliau, visi misi beliau bisa kita realisasikan. Materinya sesuai dengan tantangan-tantangan yang sedang dihadapi bangsa dan negara ini. Jadi sangat strategik, termasuk juga berbagai problematika dari mulai geopolitik, geostrategi, geoekonomi, dan juga isu-isu kerakyatan seperti makan bergizi. Jadi saya rasa pertemuan dari pagi, dari jam 8 sampai jam 7 malam ini sangat produktif, baik dalam mensolidkan tim kerja Pak Prabowo Gibran, juga untuk membantu bagaimana mengeksekusi program-program kerakyatan. Optimis nggak sih, Pak? Optimis. Yang penting timnya kompak. Presiden terpilih juga menyampaikan pesan-pesan yang pada intinya adalah mengingatkan kita bahwa tantangan ke depan itu tidak mudah dan semua harus siap dan semua harus bekerja secara cepat dengan memperhatikan perkembangan baik dari dalam negeri maupun juga luar negeri. Kita tahu geopolitik punya tantangan sehingga memang semua harus kerja cepat. Blunder Prabowo, calon menteri diduga terjerat korupsi, maki ungkap 3 nama. Presiden terpilih Prabowo Subianto sudah menunjuk 108 calon menteri dan wakil menter, kepala lembaga dan kepala badan nasional yang akan membantu pemerintahannya. Bahkan, 108 nama ini sudah mengikuti pembekalan di Hambang sejak pukul 8 waktu Indonesia Barat sampai selesai. Namun Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, MAKI, Boyamin Saiman di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selasa tanggal 15 Oktober tahun 2024 meminta Prabowo berhati-hati jika tak ingin blunder. Sebab, beberapa tokoh yang ditunjuk Prabowo beberapa di antaranya punya kaitan erat dengan kasus korupsi. Nah, para menteri yang dihadirkan kemarin, calon menteri ya, itu ada yang terkait dengan korupsi, katanya. Bahkan, Boyamin berani menyebutkan beberapa nama secara jelas, seperti Menteri Energi dan SDM Bahlil Lahadalia, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, hingga Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo. Ya saya sebut aja, misalnya Pak Bahlil disebut-sebut di urusan Abdul Ghani Kasuba. Terus Pak Airlangga Hartarto yang tanda kutip mengundurkan diri katanya ada dugaan-dugaan terkait dengan sawit, ini malah dipanggil.
Dito Aryo Tejo. Nah, terkait dengan BTS, ia dipanggil, ucapnya. Lebih lanjut, alumni Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta ini tentu tidak menentang siapapun menteri yang nanti bakal dilantik Prabowo. Maka dia mengingatkan Prabowo harus kerja ekstra keras jika menteri yang ia lantik pernah bersinggungan dengan kasus korupsi. Ya, saya tidak menentang untuk siapapun dia lantik. Tapi ya harus jadi kerja ekstra keras ikut mengawasi ini, tuturnya. Boyamin pun menegaskan ihwal seharusnya Prabowo memilih dengan baik dan memastikan track record calon menterinya. Supaya nantinya, Ketua Umum Partai Gerindra itu dapat fokus dalam kerjanya sebagai Presiden di tahun 2024 sampai tahun 2029 mendatang. Dan Pak Prabowo bisa mempercayakan dia penuh karena dia orang bersih, ujarnya. Jika kalau orang ditunjuk diduga terkait kasus korupsi, maka Prabowo jadi ekstra keras kerjanya nanti. Mengawasi yang bersangkutan. Jadi malah beratkan pekerjaan Pak Prabowo, tegas Boyamin. Hari pertama pembekalan terhadap calon menteri telah selesai digelar di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Rabu malam. Satu persatu calon menteri keluar dari lokasi pembekalan menggunakan mobil. Mereka pun mengungkap materi pembekalan mulai dari tantangan geopolitik hingga anti korupsi. Terlihat juga Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka yang menghadiri pembekalan. Gimana Mas tadi di dalam pertemuannya apa aja tadi? Isi pertemuannya apa aja Mas Tito? Diberi wawasan geopolitik, Timas mantap. Gus, tadi duduk di depan ya? Duduk di depan tadi ya? Caimin, sampaikan apa aja Pak? Ya pokoknya hari ini briefing tantangan. Hari ini briefing tantangan dan persiapan dari yang akan Ada pesan yang disampaikan nggak, Pak? Ada pesan-pesan kan, Gus? Ya. Dikasih arahan nggak mau Pak Prabowo? Gus, tadi Pak Bowo tadi katanya kasih pembekalan awal. Nah, itu apa tuh? Apa aja Gus isinya Gus? Semua pemetaan, persiapan, perencanaan. Gus, tadi di dalam ada Pak BG nggak, Gus? Ada Pak BG ya? Ada. Pak Paranos ada nggak, Gus? Gus, tadi ada dari PDI nggak? Gus. Pak Paranos. Maju pelan-pelan. Supaya bisa kerja timbul Mas, mau Mas? Mantap aja Mas. Yang di depan duduk, yang di depan duduk. Masalah apa yang dibahas sama Prabowo tadi, Mas? Iya, tadi kita sama-sama mendapatkan arahan dan pembekalan sekaligus dari Bapak Presiden terpilih Pak Prabowo Subianto tentang berbagai hal, dari menjelaskan tentunya situasi dunia, geopolitik, geoekonomi dan geostrategi, dan apa dampak atau kaitannya langsung dengan Indonesia. Dan tentunya beliau berharap bahwa yang mendengarkan tadi semua memiliki bekal yang kokoh terhadap pemahaman setting global tadi, juga di kawasan kita dan tentunya untuk Indonesia, baik dari sisi politik, ekonomi, pertahanan, militer, dan lain sebagainya. Ada arahan dari Mas Gibran nggak Pak? Kenapa? Ada arahan dari Mas Gibran nggak? Nah, tadi dari Pak Prabowo. Mas, saya berarti sudah fix jadi Menko Infrastruktur ya, Mas ya? Nanti aja ya, biar dijelaskan. Tadi kan sudah duduk di paling depan gitu, Mas. Sebanyak 59 orang calon menteri mengikuti pembekalan yang digelar Presiden terpilih Prabowo Subianto di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Pembekalan berlangsung sejak Rabu 16 Oktober pagi hingga malam hari.
Turut hadir dalam pembekalan tersebut Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Mereka terlihat kompak mengenakan kemeja berwarna putih dan bawahan hitam. Di sela-sela pembekalan, Prabowo Gibran juga berbincang dan bersalaman dengan para calon menteri. Berikut ini testimoni para calon menteri seusai mengikuti pembekalan. Ini luar biasa, kita pembekalan ini kita diajari tentang geopolitik, ekonomi, pertumbuhan ekonomi GDP, dan lain-lain. Ini sangat menarik dan yang terpenting adalah ini kita pesan Pak Prabowo menjadi teamwork yang kuat untuk mencapai gagasan-gagasan besar beliau, untuk tunaikan gagasan-gagasan beliau. Ini sangat penting dan luar biasa. Beliau sangat visioner. Kami yakin, kami optimis bahwa mimpi-mimpi kita bersama, gagasan besar beliau, visi misi beliau bisa kita realisasikan. Materinya sesuai dengan tantangan-tantangan yang sedang dihadapi bangsa dan negara ini. Jadi sangat strategik, termasuk juga berbagai problematika dari mulai geopolitik, geostrategi, geoekonomi, dan juga isu-isu kerakyatan seperti makan bergizi. Jadi saya rasa pertemuan dari pagi, dari jam 8 sampai jam 7 malam ini sangat produktif, baik dalam mensolidkan tim kerja Pak Prabowo Gibran, juga untuk membantu bagaimana mengeksekusi program-program kerakyatan. Optimis nggak sih Pak? Optimis. Yang penting timnya kompak. Presiden terpilih juga menyampaikan pesan-pesan yang pada intinya adalah mengingatkan kita bahwa tantangan ke depan itu tidak mudah dan semua harus siap dan semua harus bekerja secara cepat dengan memperhatikan perkembangan baik dari dalam negeri maupun juga luar negeri. Kita tahu geopolitik punya tantangan sehingga memang semua harus kerja cepat. Blunder Prabowo, calon menteri diduga terjerat korupsi. Maki ungkap 3 nama. Presiden terpilih Prabowo Subianto sudah menunjuk 108 calon menteri dan wakil menter, kepala lembaga dan kepala badan nasional yang akan membantu pemerintahannya. Bahkan, 108 nama ini sudah mengikuti pembekalan di Hambang sejak pukul 8 waktu Indonesia Barat sampai selesai. Namun Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Maki, Boyamin Saiman di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selasa tanggal 15 Oktober tahun 2024 meminta Prabowo berhati-hati jika tak ingin blunder. Sebab, beberapa tokoh yang ditunjuk Prabowo beberapa di antaranya punya kaitan erat dengan kasus korupsi. Nah, para menteri yang dihadirkan kemarin, calon menteri ya, itu ada yang terkait dengan korupsi, katanya. Bahkan, Boyamin berani menyebutkan beberapa nama secara jelas, seperti Menteri Energi dan SDM Bahlil Lahadalia, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, hingga Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo. Ya saya sebut aja, misalnya Pak Bahlil disebut-sebut di urusan Abdul Ghani Kasuba. Terus Pak Airlangga Hartarto yang tanda kutip mengundurkan diri katanya ada dugaan-dugaan terkait dengan sawit, ini malah dipanggil. Dito Aryo Tejo, nah terkait dengan BTS, ya dipanggil, ucapnya. Lebih lanjut, alumni Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta ini tentu tidak menentang siapapun menteri yang nanti bakal dilantik Prabowo. Maka dia mengingatkan Prabowo harus kerja ekstra keras jika menteri yang ia lantik pernah bersinggungan dengan kasus korupsi. Ya saya tidak menentang untuk siapapun dia lantik. Tapi ya harus jadi kerja ekstra keras ikut mengawasi ini, tuturnya. Boyamin pun menegaskan ihwal seharusnya Prabowo memilih dengan baik dan memastikan track record calon menterinya. Supaya nantinya, Ketua Umum Partai Gerindra itu dapat fokus dalam kerjanya sebagai Presiden di tahun 2024 sampai tahun 2029 mendatang. Dan Pak Prabowo bisa mempercayakan dia penuh karena dia orang bersih, ujarnya. Jika kalau orang ditunjuk diduga terkait kasus korupsi, maka Prabowo jadi ekstra keras kerjanya nanti. Mengawasi yang bersangkutan.
Jadi malah beratkan pekerjaan Pak Prabowo, tegas Boyamin. Hari pertama pembekalan terhadap calon menteri telah selesai digelar di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Rabu malam. Satu persatu calon menteri keluar dari lokasi pembekalan menggunakan mobil. Mereka pun mengungkap materi pembekalan mulai dari tantangan geopolitik hingga anti korupsi. Terlihat juga Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka yang menghadiri pembekalan. Gimana Mas tadi? Pertemuannya apa aja tadi? Isi pertemuannya apa aja Mas Tito? Diberi wawasan geopolitik, Timas mantap. Gus tadi duduk di depan ya? Duduk di depan tadi ya? Caimin, sampaikan apa aja Pak? Ya pokoknya hari ini briefing tantangan. Hari ini briefing tantangan dan persiapan kabinet yang akan datang. Ada pesan yang disampaikan nggak, Cak? Ada pesan-pesan nggak Gus? Mas Gibran lagi kasih arahan juga. Ya. Kasih arahan nggak sama Pak Prabowo? Gus tadi Pak Bowo tadi katanya kasih pembekalan awal. Nah itu apa tuh? Apa aja Gus isinya Gus? Semua pemetaan, persiapan, perencanaan. Gus tadi di dalam ada Pak BG nggak Gus? Ada Pak BG ya? Ada. Pak Paranos ada nggak Gus? Gus tadi ada dari PDI nggak? Gus. Pak Paranos. Maju pelan-pelan. Supaya bisa kerja timbul Mas, mau Mas? Mantap aja Mas. Yang di depan duduk. Masalahnya apa yang dibahas sama Prabowo tadi Mas? Ya tadi kita sama-sama mendapatkan arahan dan pembekalan sekaligus dari Bapak Presiden terpilih Pak Prabowo Subianto tentang berbagai hal, dari menjelaskan tentunya situasi dunia, geopolitik, geoekonomi dan geostrategi, dan apa dampak atau kaitannya langsung dengan Indonesia. Dan tentunya beliau berharap bahwa yang mendengarkan tadi semua memiliki bekal yang kokoh terhadap pemahaman setting global tadi, juga di kawasan kita dan tentunya untuk Indonesia, baik dari sisi politik, ekonomi, pertahanan, militer, dan lain sebagainya. Ada arahan dari Mas Gibran nggak Pak? Kenapa? Ada arahan dari Mas Gibran nggak? Nah, tadi dari Pak Prabowo. Mas saya berarti sudah fix di Menko Infrastruktur ya Mas ya? Nanti aja ya, biar dijelaskan. Tadi kan duduk di paling depan gitu Mas. Sebanyak 59 orang calon menteri mengikuti pembekalan yang digelar Presiden terpilih Prabowo Subianto di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Pembekalan berlangsung sejak Rabu 16 Oktober pagi hingga malam hari. Turut hadir dalam pembekalan tersebut Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Mereka terlihat kompak mengenakan kemeja berwarna putih dan bawahan hitam. Di sela-sela pembekalan, Prabowo Gibran juga berbincang dan bersalaman dengan para calon menteri. Berikut ini testimoni para calon menteri seusai mengikuti pembekalan. Ini luar biasa, kita pembekalan ini kita diajari tentang geopolitik, ekonomi, pertumbuhan ekonomi GDP, dan lain-lain. Ini sangat menarik, dan yang terpenting adalah ini kita pesan Pak Prabowo menjadi teamwork yang kuat untuk mencapai gagasan-gagasan besar beliau, untuk tunaikan gagasan-gagasan beliau. Ini sangat penting dan luar biasa. Beliau sangat visioner. Kami yakin, kami optimis bahwa mimpi-mimpi kita bersama, gagasan besar beliau, visi misi beliau bisa kita realisasikan. Materinya sesuai dengan tantangan-tantangan yang sedang dihadapi bangsa dan negara ini. Jadi sangat strategik,
termasuk juga berbagai problematika dari mulai geopolitik, geostrategi, geoekonomi, dan juga isu-isu kerakyatan seperti makan bergizi. Jadi saya rasa pertemuan dari pagi, dari jam 8 sampai jam 7 malam ini sangat produktif, baik dalam mensolidkan tim kerja Pak Prabowo Gibran, juga untuk membantu bagaimana mengeksekusi program-program kerakyatan. Optimis nggak sih Pak ke depannya? Optimis. Yang penting timnya kompak. Presiden terpilih juga menyampaikan pesan-pesan yang pada intinya adalah mengingatkan kita bahwa tantangan ke depan itu tidak mudah dan semua harus siap dan semua harus bekerja secara cepat dengan memperhatikan perkembangan baik dari dalam negeri maupun juga luar negeri. Kita tahu geopolitik punya tantangan sehingga memang semua harus kerja cepat. Blunder Prabowo, calon menteri diduga terjerat korupsi. Maki ungkap 3 nama. Presiden terpilih Prabowo Subianto sudah menunjuk 108 calon menteri dan wakil menter, kepala lembaga dan kepala badan nasional yang akan membantu pemerintahannya. Bahkan, 108 nama ini sudah mengikuti pembekalan di Hambang sejak pukul 8 waktu Indonesia Barat sampai selesai. Namun Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Maki, Boyamin Saiman di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selasa tanggal 15 Oktober tahun 2024 meminta Prabowo berhati-hati jika tak ingin blunder. Sebab, beberapa tokoh yang ditunjuk Prabowo beberapa di antaranya punya kaitan erat dengan kasus korupsi. Nah, para menteri yang dihadirkan kemarin, calon menteri ya, itu ada yang terkait dengan korupsi, katanya. Bahkan, Boyamin berani menyebutkan beberapa nama secara jelas, seperti Menteri Energi dan SDM Bahlil Lahadalia, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, hingga Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo. Ya saya sebut aja, misalnya Pak Bahlil disebut-sebut di urusan Abdul Ghani Kasuba. Terus Pak Airlangga Hartarto yang tanda kutip mengundurkan diri katanya ada dugaan-dugaan terkait dengan sawit, ini malah dipanggil. Dito Aryo Tejo, nah terkait dengan BTS, ya dipanggil, ucapnya. Lebih lanjut, alumni Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta ini tentu tidak menentang siapapun menteri yang nanti bakal dilantik Prabowo. Maka dia mengingatkan Prabowo harus kerja ekstra keras jika menteri yang ia lantik pernah bersinggungan dengan kasus korupsi. Ya saya tidak menentang untuk siapapun dia lantik. Tapi ya harus jadi kerja ekstra keras ikut mengawasi ini, tuturnya. Boyamin pun menegaskan ihwal seharusnya Prabowo memilih dengan baik dan memastikan track record calon menterinya. Supaya nantinya, Ketua Umum Partai Gerindra itu dapat fokus dalam kerjanya sebagai Presiden di tahun 2024 sampai tahun 2029 mendatang. Dan Pak Prabowo bisa mempercayakan dia penuh karena dia orang bersih, ujarnya. Jika kalau orang ditunjuk diduga terkait kasus korupsi, maka Prabowo jadi ekstra keras kerjanya nanti. Mengawasi yang bersangkutan. Jadi malah beratkan pekerjaan Pak Prabowo, tegas Boyamin. Hari pertama pembekalan terhadap calon menteri telah selesai digelar di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Rabu malam. Satu persatu calon menteri keluar dari lokasi pembekalan menggunakan mobil. Mereka pun mengungkap materi pembekalan mulai dari tantangan geopolitik hingga anti korupsi. Terlihat juga Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka yang menghadiri pembekalan. Gimana Mas tadi? Pertemuannya apa aja tadi? Isi pertemuannya apa aja Mas Tito? Diberi wawasan geopolitik, Timas mantap. Gus tadi duduk di depan ya? Duduk di depan tadi ya? Caimin, sampaikan apa aja Pak? Ya pokoknya hari ini briefing tantangan. Hari ini briefing tantangan dan persiapan kabinet yang akan datang. Ada pesan yang disampaikan nggak Pak? Ada pesan-pesan nggak Gus? Mas Gibran kasih arahan juga. Ya. Kasih arahan nggak sama Pak Prabowo? Gus tadi Pak Bowo tadi katanya kasih pembekalan awal. Nah, itu apa tuh? Apa aja Gus isinya Gus? Semua pemetaan, persiapan, perencanaan. Gus tadi di dalam ada Pak BG nggak Gus? Ada Pak BG ya? Ada. Pak Asmaranos ada nggak Gus? Gus tadi ada dari PDI nggak? Gus.
supaya bisa kerja teamwork Mas, ngomong mas. Mantap aja mas. Yang di depan duduk, yang di depan duduk, yang di depan duduk. Masalahnya apa yang dibahas sama Prabowo tadi, Mas? Ya tadi kita sama-sama mendapatkan arahan dan pembekalan sekaligus dari Bapak Presiden terpilih Pak Prabowo Subianto tentang berbagai hal, dari menjelaskan tentunya situasi dunia, geopolitik, geoekonomi dan geostrategi, dan apa dampak atau kaitannya langsung dengan Indonesia. Dan tentunya beliau berharap bahwa yang mendengarkan tadi semua memiliki bekal yang kokoh terhadap pemahaman setting global tadi, juga di kawasan kita dan tentunya untuk Indonesia, baik dari sisi politik, ekonomi, pertahanan, militer, dan lain sebagainya. Ada arahan dari Mas Gibran nggak Pak? Kenapa? Ada arahan dari Mas Gibran nggak? Nah, tadi dari Pak Prabowo. Mas, saya berarti sudah fix jadi Menko Infrastruktur ya, Mas ya? Hati aja ya, biar dijelaskan. Tadi kan sudah duduk di paling depan gitu, Mas. Sebanyak 59 orang calon menteri mengikuti pembekalan yang digelar Presiden terpilih Prabowo Subianto di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Pembekalan berlangsung sejak Rabu 16 Oktober pagi hingga malam hari. Turut hadir dalam pembekalan tersebut Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Mereka terlihat kompak mengenakan kemeja berwarna putih dan bawahan hitam. Di sela-sela pembekalan, Prabowo Gibran juga berbincang dan bersalaman dengan para calon menteri. Berikut ini testimoni para calon menteri seusai mengikuti pembekalan. Ini luar biasa, kita pembekalan ini kita diajari tentang geopolitik, ekonomi, pertumbuhan ekonomi GDP, dan lain-lain. Ini sangat menarik, dan yang terpenting adalah ini kita pesan Pak Prabowo menjadi teamwork yang kuat untuk mencapai gagasan-gagasan besar beliau, untuk tunaikan gagasan-gagasan beliau. Ini sangat penting dan luar biasa. Beliau sangat visioner. Kami yakin, kami optimis bahwa mimpi-mimpi kita bersama, gagasan besar beliau, visi misi beliau bisa kita realisasikan. Materinya sesuai dengan tantangan-tantangan yang sedang dihadapi bangsa dan negara ini. Jadi sangat strategik, termasuk juga berbagai problematika dari mulai geopolitik, geostrategi, geoekonomi, dan juga isu-isu kerakyatan seperti makan bergizi. Jadi saya rasa pertemuan dari pagi, dari jam 8 sampai jam 7 malam ini sangat produktif, baik dalam mensolidkan tim kerja Pak Prabowo Gibran, juga untuk membantu bagaimana mengeksekusi program-program kerakyatan. Optimis nggak sih Pak ke depannya? Optimis. Yang penting timnya kompak. Presiden terpilih juga menyampaikan pesan-pesan yang pada intinya adalah mengingatkan kita bahwa tantangan ke depan itu tidak mudah dan semua harus siap dan semua harus bekerja secara cepat dengan memperhatikan perkembangan baik dari dalam negeri maupun juga luar negeri. Kita tahu geopolitik punya tantangan sehingga memang semua harus kerja cepat. Blunder Prabowo, calon menteri diduga terjerat korupsi. Maki ungkap 3 nama. Presiden terpilih Prabowo Subianto sudah menunjuk 108 calon menteri dan wakil menter, kepala lembaga dan kepala badan nasional yang akan membantu pemerintahannya. Bahkan, 108 nama ini sudah mengikuti pembekalan di Hambang sejak pukul 8 waktu Indonesia Barat sampai selesai. Namun Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Maki, Boyamin Saiman di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selasa tanggal 15 Oktober tahun 2024 meminta Prabowo berhati-hati jika tak ingin blunder. Sebab, beberapa tokoh yang ditunjuk Prabowo beberapa di antaranya punya kaitan erat dengan kasus korupsi. Nah, para menteri yang dihadirkan kemarin, calon menteri ya,
itu ada yang terkait dengan korupsi, katanya. Bahkan, Bonyamin berani menyebutkan beberapa nama secara jelas, seperti Menteri Energi dan SDM Bahlil Lahadalia, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, hingga Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo. Ya saya sebut aja, misalnya Pak Bahlil disebut-sebut di urusan Abdul Ghani Kasuba. Terus Pak Airlangga Hartarto yang tanda kutip mengundurkan diri katanya ada dugaan-dugaan terkait dengan sawit, ini malah dipanggil. Dito Aryo Tejo, nah terkait dengan BTS, ya dipanggil, ucapnya. Lebih lanjut, alumni Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta ini tentu tidak menentang siapapun menteri yang nanti bakal dilantik Prabowo. Maka dia mengingatkan Prabowo harus kerja ekstra keras jika menteri yang ia lantik pernah bersinggungan dengan kasus korupsi. Ya saya tidak menentang untuk siapapun dia lantik. Tapi ya harus jadi kerja ekstra keras ikut mengawasi ini, tuturnya. Boyamin pun menegaskan ihwal seharusnya Prabowo memilih dengan baik dan memastikan track record calon menterinya. Supaya nantinya, Ketua Umum Partai Gerindra itu dapat fokus dalam kerjanya sebagai presiden di tahun 2024 sampai tahun 2029 mendatang. Dan Pak Prabowo bisa mempercayakan dia penuh karena dia orang bersih, ujarnya. Jika kalau orang ditunjuk diduga terkait kasus korupsi, maka Prabowo jadi ekstra keras kerjanya nanti. Mengawasi yang bersangkutan. Jadi malah beratkan pekerjaan Pak Prabowo, tegas Boyamin. Hari pertama pembekalan terhadap calon menteri telah selesai digelar di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Rabu malam. Satu persatu calon menteri keluar dari lokasi pembekalan menggunakan mobil. Mereka pun mengungkap materi pembekalan mulai dari tantangan geopolitik hingga anti korupsi. Terlihat juga Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka yang menghadiri pembekalan. Pertemuannya apa aja tadi? Isi pertemuannya apa aja Mas Tito? Diberi wawasan geopolitik, Timas mantap. Gus, tadi duduk di depan ya? Duduk di depan tadi ya? Caimin, sampaikan apa aja Pak? Ya pokoknya hari ini briefing tantangan. Hari ini briefing tantangan dan persiapan kabinet yang akan datang. Ada pesan yang disampaikan nggak Pak? Ada pesan-pesan nggak Gus? Mas Gibran lagi kasih arahan juga. Ya. Kasih arahan nggak mau Pak Prabowo? Gus tadi Pak Bowo tadi katanya kasih pembekalan awal. Nah, itu apa tuh? Apa aja Gus isinya Gus? Semua pemetaan, persiapan, perencanaan. Gus tadi di dalam ada Pak BG nggak Gus? Ada Pak BG ya? Ada. Pak Paranos ada nggak Gus? Gus tadi ada dari PDI nggak? Gus. Pak Paranos. Maju pelan-pelan. Supaya bisa kerja timbul Mas mau Mas, mantap aja Mas. Yang di depan duduk. Masalah apa yang dibahas sama Prabowo tadi Mas? Ya tadi kita sama-sama mendapatkan arahan dan pembekalan sekaligus dari Bapak Presiden terpilih Pak Prabowo Subianto tentang berbagai hal, dari menjelaskan tentunya situasi dunia, geopolitik, geoekonomi dan geostrategi, dan apa dampak atau kaitannya langsung dengan Indonesia. Dan tentunya beliau berharap bahwa yang mendengarkan tadi semua memiliki bekal yang kokoh terhadap pemahaman setting global tadi, juga di kawasan kita dan tentunya untuk Indonesia, baik dari sisi politik, ekonomi, pertahanan, militer, dan lain sebagainya. Ada arahan dari Mas Gibran nggak Pak?
Kenapa? Enggak, tadi dari Pak Prabowo. Mas Ahaye berarti sudah fix jadi Menko Infrastruktur ya Mas ya? Nanti aja ya, biar dijelaskan. Tadi kan sudah duduk di paling depan gitu Mas. Sebanyak 59 orang calon menteri mengikuti pembekalan yang digelar Presiden terpilih Prabowo Subianto di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Pembekalan berlangsung sejak Rabu 16 Oktober pagi hingga malam hari. Turut hadir dalam pembekalan tersebut Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Mereka terlihat kompak mengenakan kemeja berwarna putih dan bawahan hitam. Di sela-sela pembekalan, Prabowo Gibran juga berbincang dan bersalaman dengan para calon menteri. Berikut ini testimoni para calon menteri seusai mengikuti pembekalan. Ini luar biasa, kita pembekalan ini kita diajari tentang geopolitik, ekonomi, pertumbuhan ekonomi GDP, dan lain-lain. Ini sangat menarik dan yang terpenting adalah ini kita pesan Pak Prabowo menjadi teamwork yang kuat untuk mencapai gagasan-gagasan besar beliau, untuk tunaikan gagasan-gagasan beliau. Ini sangat penting dan luar biasa. Beliau sangat visioner. Kami yakin, kami optimis bahwa mimpi-mimpi kita bersama, gagasan besar beliau, visi misi beliau bisa kita realisasikan. Materinya sesuai dengan tantangan-tantangan yang sedang dihadapi bangsa dan negara ini. Jadi sangat strategik, termasuk juga berbagai problematika dari mulai geopolitik, geostrategi, geoekonomi, dan juga isu-isu kerakyatan seperti makan bergizi. Jadi saya rasa pertemuan dari pagi, dari jam 8 sampai jam 7 malam ini sangat produktif, baik dalam mensolidkan tim kerja Pak Prabowo Gibran, juga untuk membantu bagaimana mengeksekusi program-program kerakyatan. Optimis nggak sih Pak ke depannya? Optimis. Yang penting timnya kompak. Presiden terpilih juga menyampaikan pesan-pesan yang pada intinya adalah mengingatkan kita bahwa tantangan ke depan itu tidak mudah dan semua harus siap. Dan semua harus bekerja secara cepat dengan memperhatikan perkembangan baik dari dalam negeri maupun juga luar negeri. Kita tahu geopolitik punya tantangan sehingga memang semua harus kerja cepat. Blunder Prabowo, calon menteri diduga terjerat korupsi, maki ungkap 3 nama. Presiden terpilih Prabowo Subianto sudah menunjuk 108 calon menteri dan wakil menter, kepala lembaga dan kepala badan nasional yang akan membantu pemerintahannya. Bahkan, 108 nama ini sudah mengikuti pembekalan di Hambang sejak pukul 8 waktu Indonesia Barat sampai selesai. Namun Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, MAKI, Boyamin Saiman di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selasa tanggal 15 Oktober tahun 2024 meminta Prabowo berhati-hati jika tak ingin blunder. Sebab, beberapa tokoh yang ditunjuk Prabowo beberapa di antaranya punya kaitan erat dengan kasus korupsi. Nah, para menteri yang dihadirkan kemarin, calon menteri ya, itu ada yang terkait dengan korupsi, katanya. Bahkan, Boyamin berani menyebutkan beberapa nama secara jelas, seperti Menteri Energi dan SDM Bahlil Lahadalia, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, hingga Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo. Ya saya sebut aja, misalnya Pak Bahlil disebut-sebut di urusan Abdul Ghani Kasuba. Terus Pak Airlangga Hartarto yang tanda kutip mengundurkan diri katanya ada dugaan-dugaan terkait dengan sawit, ini malah dipanggil. Dito Aryo Tejo, nah terkait dengan BTS, ya dipanggil, ucapnya. Lebih lanjut, alumni Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta ini tentu tidak menentang siapapun menteri yang nanti bakal dilantik Prabowo. Maka dia mengingatkan Prabowo harus kerja ekstra keras jika menteri yang ia lantik pernah bersinggungan dengan kasus korupsi. Ya saya tidak menentang untuk siapapun dia lantik. Tapi ya harus jadi kerja ekstra keras ikut mengawasi ini, tuturnya. Boyamin pun menegaskan ihwal seharusnya Prabowo memilih dengan baik dan memastikan track record calon menterinya. Supaya nantinya, Ketua Umum Partai Gerindra itu dapat fokus dalam kerjanya sebagai presiden di tahun 2024 sampai tahun 2029 mendatang.
Dan Pak Prabowo bisa mempercayakan dia penuh karena dia orang bersih, ujarnya. Jika kalau orang ditunjuk diduga terkait kasus korupsi, maka Prabowo jadi ekstra keras kerjanya nanti. Mengawasi yang bersangkutan. Jadi malah beratkan pekerjaan Pak Prabowo, tegas Boyamin. Hari pertama pembekalan terhadap calon menteri telah selesai digelar di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Rabu malam. Satu persatu calon menteri keluar dari lokasi pembekalan menggunakan mobil. Mereka pun mengungkap materi pembekalan mulai dari tantangan geopolitik hingga anti korupsi. Terlihat juga Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka yang menghadiri pembekalan. Pertemuannya apa aja tadi? Isi pertemuannya apa aja Tito? Diberi wawasan geopolitik, Timas mantap. Gus tadi duduk di depan ya? Duduk di depan tadi ya? Caimin, disampaikan apa aja Pak? Ya pokoknya hari ini briefing tantangan. Hari ini briefing tantangan dan persiapan kabinet yang akan datang. Ada pesan yang disampaikan nggak Pak Cok? Ada pesan-pesan nggak Gus? Dikasih arahan nggak sama Pak Prabowo? Gus tadi Pak Bowo tadi katanya kasih pembekalan awal. Nah, itu apa tuh? Apa aja Gus isinya Gus? Semua pemetaan, persiapan, perencanaan. Gus tadi di dalam ada Pak BG nggak Gus? Ada Pak BG ya? Ada. Pak Paranos ada nggak Gus? Gus, tadi ada dari PDIP nggak? Gus. Pak Paranos. Maju pelan-pelan. Supaya bisa kerja timbul Mas, mau Mas? Mantap aja Mas. Yang di depan duduk, yang di depan duduk, yang di depan duduk. Masalah apa yang dibahas sama Prabowo tadi Mas? Iya tadi kita sama-sama mendapatkan arahan dan pembekalan sekaligus dari Bapak Presiden terpilih Pak Prabowo Subianto tentang berbagai hal, dari menjelaskan tentunya situasi dunia, geopolitik, geoekonomi dan geostrategi, dan apa dampak atau kaitannya langsung dengan Indonesia. Dan tentunya beliau berharap bahwa yang mendengarkan tadi semua memiliki bekal yang kokoh terhadap pemahaman setting global tadi, juga di kawasan kita dan tentunya untuk Indonesia, baik dari sisi politik, ekonomi, pertahanan, militer, dan lain sebagainya. Ada arahan dari Mas Gibran nggak Pak? Kenapa? Ada arahan dari Mas Gibran nggak? Nggak, tadi dari Pak Prabowo. Mas saya berarti sudah fix jadi Menko Infrastruktur ya Mas ya? Nanti aja ya, biar dijelaskan. Tadi kan duduk di paling depan gitu Mas. Sebanyak 59 orang calon menteri mengikuti pembekalan yang digelar Presiden terpilih Prabowo Subianto di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Pembekalan berlangsung sejak Rabu 16 Oktober pagi hingga malam hari. Turut hadir dalam pembekalan tersebut Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Mereka terlihat kompak mengenakan kemeja berwarna putih dan bawahan hitam. Di sela-sela pembekalan, Prabowo Gibran juga berbincang dan bersalaman dengan para calon menteri. Berikut ini testimoni para calon menteri seusai mengikuti pembekalan. Ini luar biasa, kita pembekalan ini kita diajari tentang geopolitik, ekonomi, pertumbuhan ekonomi GDP, dan lain-lain. Ini sangat menarik, dan yang terpenting adalah ini kita pesan Pak Prabowo menjadi teamwork yang kuat untuk mencapai gagasan-gagasan besar beliau, untuk tunaikan gagasan-gagasan beliau. Ini sangat penting dan luar biasa. Beliau sangat visioner.
kami yakin, kami optimis bahwa mimpi-mimpi kita bersama, gagasan besar beliau, visi misi beliau bisa kita realisasikan. Materinya sesuai dengan tantangan-tantangan yang sedang dihadapi bangsa dan negara ini. Jadi sangat strategik, termasuk juga berbagai problematika dari mulai geopolitik, geostrategi, geoekonomi, dan juga isu-isu kerakyatan seperti makan bergizi. Jadi saya rasa pertemuan dari pagi, dari jam 8 sampai jam 7 malam ini sangat produktif, baik dalam mensolidkan tim kerja Pak Prabowo Gibran, juga untuk membantu bagaimana mengeksekusi program-program kerakyatan. Optimis nggak sih Pak ke depannya? Optimis. Yang penting timnya kompak. Presiden terpilih juga menyampaikan pesan-pesan yang pada intinya adalah mengingatkan kita bahwa tantangan ke depan itu tidak mudah dan semua harus siap dan semua harus bekerja secara cepat dengan memperhatikan perkembangan baik dari dalam negeri maupun juga luar negeri. Kita tahu geopolitik punya tantangan sehingga memang semua harus kerja cepat. Blunder Prabowo, calon menteri diduga terjerat korupsi. Maki ungkap 3 nama. Presiden terpilih Prabowo Subianto sudah menunjuk 108 calon menteri dan wakil menter, kepala lembaga dan kepala badan nasional yang akan membantu pemerintahannya. Bahkan, 108 nama ini sudah mengikuti pembekalan di Hambang sejak pukul 8 waktu Indonesia Barat sampai selesai. Namun Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Maki, Boyamin Saiman di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selasa tanggal 15 Oktober tahun 2024 meminta Prabowo berhati-hati jika tak ingin blunder. Sebab, beberapa tokoh yang ditunjuk Prabowo beberapa di antaranya punya kaitan erat dengan kasus korupsi. Nah, para menteri yang dihadirkan kemarin, calon menteri ya, itu ada yang terkait dengan korupsi, katanya. Bahkan, Boyamin berani menyebutkan beberapa nama secara jelas, seperti Menteri Energi dan SDM Bahlil Lahadalia, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, hingga Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo. Ya saya sebut aja, misalnya Pak Bahlil disebut-sebut di urusan Abdul Ghani Kasuba. Terus Pak Airlangga Hartarto yang tanda kutip mengundurkan diri. Nah terkait dengan BTS, ya dipanggil, ucapnya. Lebih lanjut, alumni Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta ini tentu tidak menentang siapapun menteri yang nanti bakal dilantik Prabowo. Maka dia mengingatkan Prabowo harus kerja ekstra keras jika menteri yang ia lantik pernah bersinggungan dengan kasus korupsi. Ya saya tidak menentang untuk siapapun dia lantik. Tapi ya harus jadi kerja ekstra keras ikut mengawasi ini, tuturnya. Boyamin pun menegaskan ihwal seharusnya Prabowo memilih dengan baik dan memastikan track record calon menterinya. Supaya nantinya, Ketua Umum Partai Gerindra itu dapat fokus dalam kerjanya sebagai Presiden di tahun 2024 sampai tahun 2029 mendatang. Dan Pak Prabowo bisa mempercayakan dia penuh karena dia orang bersih, ujarnya. Jika kalau orang ditunjuk diduga terkait kasus korupsi, maka Prabowo jadi ekstra keras kerjanya nanti. Mengawasi yang bersangkutan. Jadi malah beratkan pekerjaan Pak Prabowo, tegas Boyamin. Hari pertama pembekalan terhadap calon menteri telah selesai digelar di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Rabu malam. Satu persatu calon menteri keluar dari lokasi pembekalan menggunakan mobil. Mereka pun mengungkap materi pembekalan mulai dari tantangan geopolitik hingga anti korupsi. Terlihat juga Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka yang menghadiri pembekalan. Gimana Mas tadi di dalam? Pertemuannya apa aja tadi? Isi pertemuannya apa aja Mas Dito? Diberi wawasan geopolitik, Timas mantap. Gus tadi duduk di depan ya? Duduk di depan tadi ya? Caimin, sampaikan apa aja Pak? Ya pokoknya hari ini briefing tantangan. Hari ini briefing tantangan dan persiapan kabinet yang akan datang. Ada pesan yang disampaikan nggak Pak Cok? Ada pesan-pesan nggak Gus? Cok.
Iya ya. Dikasih arahan nggak sama Pak Prabowo? Gus, tadi Pak Bowo tadi katanya kasih pembekalan awal. Nah, itu apa tuh? Apa aja Gus isinya Gus? Semua pemetaan, persiapan, perencanaan. Gus, tadi di dalam ada Pak BG nggak, Gus? Ada Pak BG ya? Ada. Mas Faranos ada nggak, Gus? Gus, tadi ada dari PDIP. Gus. Mas Faranos. Maju pelan-pelan. Supaya bisa kerja timbul Mas, mau Mas? Mantap aja Mas. Yang di depan duduk, yang di depan duduk. Masalah apa yang dibahas sama Prabowo tadi, Mas? Ya tadi kita sama-sama mendapatkan arahan dan pembekalan sekaligus dari Bapak Presiden terpilih Pak Prabowo Subianto tentang berbagai hal, dari menjelaskan tentunya situasi dunia, geopolitik. Dalam pembekalan tersebut, Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Mereka terlihat kompak mengenakan kemeja berwarna putih dan bawahan hitam. Di sela-sela pembekalan, Prabowo Gibran juga berbincang dan bersalaman dengan para calon menteri. Berikut ini testimoni para calon menteri seusai mengikuti pembekalan. Ini luar biasa, kita pembekalan ini kita diajari tentang geopolitik, ekonomi, pertumbuhan ekonomi GDP, dan lain-lain. Ini sangat menarik, dan yang terpenting adalah ini kita pesan Pak Prabowo menjadi teamwork yang kuat untuk mencapai gagasan-gagasan besar beliau, untuk tunaikan gagasan-gagasan beliau. Ini sangat penting dan luar biasa. Beliau sangat visioner. Kami yakin, kami optimis bahwa mimpi-mimpi kita bersama, gagasan besar beliau, visi misi beliau bisa kita realisasikan. Materinya sesuai dengan tantangan-tantangan yang sedang dihadapi bangsa dan negara ini. Jadi sangat strategik, termasuk juga berbagai problematika dari mulai geopolitik, geostrategi, geoekonomi, dan juga isu-isu kerakyatan seperti makan bergizi. Jadi saya rasa pertemuan dari pagi, dari jam 8 sampai jam 7 malam ini sangat produktif, baik dalam mensolidkan tim kerja Pak Prabowo Gibran, juga untuk membantu bagaimana mengeksekusi program-program kerakyatan. Optimis nggak sih Pak ke depannya? Optimis. Yang penting timnya kompak. Presiden terpilih juga menyampaikan pesan-pesan yang pada intinya adalah mengingatkan kita bahwa tantangan ke depan itu tidak mudah dan semua harus siap dan semua harus bekerja secara cepat dengan memperhatikan perkembangan baik dari dalam negeri maupun juga luar negeri. Kita tahu geopolitik punya tantangan sehingga memang semua harus kerja cepat. Blunder Prabowo, calon menteri diduga terjerat korupsi. Maki ungkap 3 nama. Presiden terpilih Prabowo Subianto sudah menunjuk 108 calon menteri dan wakil menter, kepala lembaga dan kepala badan nasional yang akan membantu pemerintahannya. Bahkan, 108 nama ini sudah mengikuti pembekalan di Hambang sejak pukul 8 waktu Indonesia Barat sampai selesai. Namun Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Maki, Boyamin Saiman di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selasa tanggal 15 Oktober tahun 2024 meminta Prabowo berhati-hati jika tak ingin blunder. Sebab, beberapa tokoh yang ditunjuk Prabowo beberapa di antaranya punya kaitan erat dengan kasus korupsi. Nah, para menteri yang dihadirkan kemarin, calon menteri ya, itu ada yang terkait dengan korupsi, katanya. Bahkan, Boyamin berani menyebutkan beberapa nama secara jelas, seperti Menteri Energi dan SDM Bahlil Lahadalia, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, hingga Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo. Ya saya sebut aja,
Misalnya Pak Bahlil disebut-sebut di urusan Abdul Ghani Kasubah. Terus Pak Airlangga Hartarto yang tanda kutip mengundurkan diri katanya ada dugaan-dugaan terkait dengan sawit, ini malah dipanggil. Dito Aryo Tejo, nah terkait dengan BTS, ya dipanggil, ucapnya. Lebih lanjut, alumni Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta ini tentu tidak menentang siapapun menteri yang nanti bakal dilantik Prabowo. Maka dia mengingatkan Prabowo harus kerja ekstra keras jika menteri yang ia lantik pernah bersinggungan dengan kasus korupsi. Ya saya tidak menentang untuk siapapun dia lantik. Tapi ya harus jadi kerja ekstra keras ikut mengawasi ini, tuturnya. Boyamin pun menegaskan ihwal seharusnya Prabowo memilih dengan baik dan memastikan track record calon menterinya. Supaya nantinya, Ketua Umum Partai Gerindra itu dapat fokus dalam kerjanya sebagai Presiden di tahun 2024 sampai tahun 2029 mendatang. Dan Pak Prabowo bisa mempercayakan dia penuh karena dia orang bersih, ujarnya. Jika kalau orang ditunjuk diduga terkait kasus korupsi, maka Prabowo jadi ekstra keras kerjanya nanti. Mengawasi yang bersangkutan. Jadi malah beratkan pekerjaan Pak Prabowo, tegas Boyamin. Hari pertama pembekalan terhadap calon menteri telah selesai digelar di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Rabu malam. Satu persatu calon menteri keluar dari lokasi pembekalan menggunakan mobil. Mereka pun mengungkap materi pembekalan mulai dari tantangan geopolitik hingga anti korupsi. Terlihat juga Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka yang menghadiri pembekalan. Gimana Mas tadi? Pertemuannya apa aja tadi? Isi pertemuannya apa aja Mas Tito? Diberi wawasan geopolitik, Timas mantap. Gus tadi duduk di depan ya? Duduk di depan tadi ya? Caimin, sampaikan apa aja Pak? Ya pokoknya hari ini briefing tantangan. Hari ini briefing tantangan dan persiapan kabinet yang akan datang. Ada pesan yang disampaikan nggak, Cok? Ada pesan-pesan kan, Gus? Mas Gibran tadi kasih arahan juga. Ya. Dikasih arahan nggak sama Pak Prabowo? Gus tadi Pak Bowo tadi katanya kasih pembekalan awal. Nah itu apa tuh? Apa aja Gus isinya Gus? Semua pemetaan, persiapan, perencanaan. Gus tadi di dalam ada Pak BG nggak Gus? Ada Pak BG ya? Ada. Pak Paranos ada nggak Gus? Gus tadi ada dari PDIP. Gus. Pak Paranos. Maju pelan-pelan. Supaya bisa kerja timbul Mas mau Mas. Mantap aja Mas. Yang di depan duduk. Masalah apa yang dibahas sama Prabowo tadi Mas? Ya tadi kita sama-sama mendapatkan arahan dan pembekalan sekaligus dari Bapak Presiden terpilih Pak Prabowo Subianto tentang berbagai hal, dari menjelaskan tentunya situasi dunia, geopolitik, geoekonomi dan geostrategi, dan apa dampak atau kaitannya langsung dengan Indonesia. Dan tentunya beliau berharap bahwa yang mendengarkan tadi semua memiliki bekal yang kokoh terhadap pemahaman setting global tadi, juga di kawasan kita dan tentunya untuk Indonesia, baik dari sisi politik, ekonomi, pertahanan, militer, dan lain sebagainya. Ada arahan dari Mas Gibran nggak Pak? Kenapa? Ada arahan dari Mas Gibran nggak? Nah, tadi dari Pak Prabowo. Mas saya berarti sudah fix jadi Menko Infrastruktur ya Mas ya? Hati aja ya, biar dijelaskan. Tadi kan sudah duduk di paling depan gitu Mas.
Sebanyak 59 orang calon menteri mengikuti pembekalan yang digelar Presiden terpilih Prabowo Subianto di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Pembekalan berlangsung sejak Rabu 16 Oktober pagi hingga malam hari. Turut hadir dalam pembekalan tersebut Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Mereka terlihat kompak mengenakan kemeja berwarna putih dan bawahan hitam. Di sela-sela pembekalan, Prabowo Gibran juga berbincang dan bersalaman dengan para calon menteri. Berikut ini testimoni para calon menteri seusai mengikuti pembekalan. Ini luar biasa, kita pembekalan ini kita diajari tentang geopolitik, ekonomi, pertumbuhan ekonomi GDP, dan lain-lain. Ini sangat menarik dan yang terpenting adalah ini kita pesan Pak Prabowo menjadi teamwork yang kuat untuk mencapai gagasan-gagasan besar beliau, untuk tunaikan gagasan-gagasan beliau. Ini sangat penting dan luar biasa. Beliau sangat visioner. Kami yakin, kami optimis bahwa mimpi-mimpi kita bersama, gagasan besar beliau, visi misi beliau bisa kita realisasikan. Materinya sesuai dengan tantangan-tantangan yang sedang dihadapi bangsa dan negara ini. Jadi sangat strategik, termasuk juga berbagai problematika dari mulai geopolitik, geostrategi, geoekonomi, dan juga isu-isu kerakyatan seperti makan bergizi. Jadi saya rasa pertemuan dari pagi, dari jam 8 sampai jam 7 malam ini sangat produktif, baik dalam mensolidkan tim kerja Pak Prabowo Gibran, juga untuk membantu bagaimana mengeksekusi program-program kerakyatan. Optimis nggak sih Pak ke depannya? Optimis. Yang penting timnya kompak. Presiden terpilih juga menyampaikan pesan-pesan yang pada intinya adalah mengingatkan kita bahwa tantangan ke depan itu tidak mudah dan semua harus siap. Dan semua harus bekerja secara cepat dengan memperhatikan perkembangan baik dari dalam negeri maupun juga luar negeri. Kita tahu geopolitik punya tantangan sehingga memang semua harus kerja cepat. Blunder Prabowo, calon menteri diduga terjerat korupsi, maki ungkap 3 nama. Presiden terpilih Prabowo Subianto sudah menunjuk 108 calon menteri dan wakil menter, kepala lembaga dan kepala badan nasional yang akan membantu pemerintahannya. Bahkan, 108 nama ini sudah mengikuti pembekalan di Hambang sejak pukul 8 waktu Indonesia Barat sampai selesai. Namun Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, MAKI, Boyamin Saiman di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selasa tanggal 15 Oktober tahun 2024 meminta Prabowo berhati-hati jika tak ingin blunder. Sebab, beberapa tokoh yang ditunjuk Prabowo beberapa di antaranya punya kaitan erat dengan kasus korupsi. Nah, para menteri yang dihadirkan kemarin, calon menteri ya, itu ada yang terkait dengan korupsi, katanya. Bahkan, Boyamin berani menyebutkan beberapa nama secara jelas, seperti Menteri Energi dan SDM Bahlil Lahadalia, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, hingga Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo. Ya saya sebut aja, misalnya Pak Bahlil disebut-sebut di urusan Abdul Ghani Kasuba. Terus Pak Airlangga Hartarto yang tanda kutip mengundurkan diri katanya ada dugaan-dugaan terkait dengan sawit, ini malah dipanggil. Dito Aryo Tejo, nah terkait dengan BTS, ya dipanggil, ucapnya. Lebih lanjut, alumni Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta ini tentu tidak menentang siapapun menteri yang nanti bakal dilantik Prabowo. Maka dia mengingatkan Prabowo harus kerja ekstra keras jika menteri yang ia lantik pernah bersinggungan dengan kasus korupsi. Ya saya tidak menentang untuk siapapun dia lantik. Tapi ya harus jadi kerja ekstra keras ikut mengawasi ini, tuturnya. Boyamin pun menegaskan ihwal seharusnya Prabowo memilih dengan baik dan memastikan track record calon menterinya. Supaya nantinya, Ketua Umum Partai Gerindra itu dapat fokus dalam kerjanya sebagai Presiden di tahun 2024 sampai tahun 2029 mendatang. Dan Pak Prabowo bisa mempercayakan dia penuh karena dia orang bersih, ujarnya. Jika kalau orang ditunjuk diduga terkait kasus korupsi, maka Prabowo jadi ekstra keras kerjanya nanti.
mengawasi yang bersangkutan. Jadi malah beratkan pekerjaan Pak Prabowo, tegas Boyamin. Hari pertama pembekalan terhadap calon menteri telah selesai digelar di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Rabu malam. Satu persatu calon menteri keluar dari lokasi pembekalan menggunakan mobil. Mereka pun mengungkap materi pembekalan mulai dari tantangan geopolitik hingga anti korupsi. Terlihat juga Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka yang menghadiri pembekalan. Gimana Mas tadi di dalam? Pertemuannya apa aja tadi? Isi pertemuannya apa aja Mas Tito? Diberi wawasan geopolitik, Timas mantap. Gus tadi duduk di depan ya? Duduk di depan tadi ya? Caimin, sampaikan apa aja Pak? Ya pokoknya hari ini briefing tantangan. Hari ini briefing tantangan dan persiapan kabinet yang akan datang. Jadi ada pesan yang disampaikan nggak, Cak? Ada pesan-pesan kan Gus? Mas Gibran lagi kasih arahan juga. Ya. Dikasih arahan nggak sama Pak Prabowo? Gus tadi Pak Bowo tadi katanya kasih pembekalan awal. Nah, itu apa tuh? Apa aja Gus isinya Gus? Semua pemetaan, persiapan, perencanaan. Gus tadi di dalam ada Pak BG nggak Gus? Ada Pak BG ya? Ada. Pak Paranos ada nggak Gus? Gus tadi ada dari PDIP. Gus. Pak Paranos. Maju pelan-pelan. Supaya bisa kerja timbul. Mas mau Mas. Mantap aja Mas. Yang di depan duduk. Masalah apa yang dibahas sama Prabowo tadi Mas? Ya tadi kita sama-sama mendapatkan arahan dan pembekalan sekaligus dari Bapak Presiden terpilih Pak Prabowo Subianto tentang berbagai hal, dari menjelaskan tentunya situasi dunia, geopolitik, geoekonomi dan geostrategi, dan apa dampak atau kaitannya langsung dengan Indonesia. Dan tentunya beliau berharap bahwa yang mendengarkan tadi semua memiliki bekal yang kokoh terhadap pemahaman setting global tadi, juga di kawasan kita dan tentunya untuk Indonesia, baik dari sisi politik, ekonomi, pertahanan, militer, dan lain sebagainya. Ada arahan dari Mas Gibran nggak Pak? Kenapa? Ada arahan dari Mas Gibran nggak? Nah, tadi dari Pak Prabowo. Mas saya berarti sudah fix jadi Menko Infrastruktur ya Mas ya? Hati aja ya, biar dijelaskan. Tadi kan duduk di paling depan gitu Mas. Sebanyak 59 orang calon menteri mengikuti pembekalan yang digelar Presiden terpilih Prabowo Subianto di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Pembekalan berlangsung sejak Rabu 16 Oktober pagi hingga malam hari. Turut hadir dalam pembekalan tersebut Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Mereka terlihat kompak mengenakan kemeja berwarna putih dan bawahan hitam. Di sela-sela pembekalan, Prabowo Gibran juga berbincang dan bersalaman dengan para calon menteri. Berikut ini testimoni para calon menteri seusai mengikuti pembekalan. Ini luar biasa, kita pembekalan ini kita diajari tentang geopolitik, ekonomi, pertumbuhan ekonomi GDP, dan lain-lain. Ini sangat menarik, dan yang terpenting adalah ini kita pesan Pak Prabowo menjadi teamwork yang kuat untuk mencapai gagasan-gagasan besar beliau, untuk tunaikan gagasan-gagasan beliau. Ini sangat penting dan luar biasa. Beliau sangat visioner. Kami yakin, kami optimis bahwa mimpi-mimpi kita bersama, gagasan besar beliau, visi misi beliau bisa kita realisasikan. Materinya sesuai dengan tantangan-tantangan yang sedang dihadapi
bangsa dan negara ini. Jadi sangat strategik, termasuk juga berbagai problematika dari mulai geopolitik, geostrategi, geoekonomi, dan juga isu-isu kerakyatan seperti makan bergizi. Jadi saya rasa pertemuan dari pagi, dari jam 8 sampai jam 7 malam ini sangat produktif, baik dalam mensolidkan tim kerja Pak Prabowo Gibran, juga untuk membantu bagaimana mengeksekusi program-program kerakyatan. Optimis nggak sih Pak ke depannya? Optimis. Yang penting timnya kompak. Presiden terpilih juga menyampaikan pesan-pesan yang pada intinya adalah mengingatkan kita bahwa tantangan ke depan itu tidak mudah dan semua harus siap dan semua harus bekerja secara cepat dengan memperhatikan perkembangan baik dari dalam negeri maupun juga luar negeri. Kita tahu geopolitik punya tantangan sehingga memang semua harus kerja cepat. Blunder Prabowo, calon menteri diduga terjerat korupsi, maki ungkap 3 nama. Presiden terpilih Prabowo Subianto sudah menunjuk 108 calon menteri dan wakil menter, kepala lembaga dan kepala badan nasional yang akan membantu pemerintahannya. Bahkan, 108 nama ini sudah mengikuti pembekalan di Hambang sejak pukul 8 waktu Indonesia Barat sampai selesai. Namun Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, MAKI, Boyamin Saiman di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selasa tanggal 15 Oktober tahun 2024 meminta Prabowo berhati-hati jika tak ingin blunder. Sebab, beberapa tokoh yang ditunjuk Prabowo beberapa di antaranya punya kaitan erat dengan kasus korupsi. Nah, para menteri yang dihadirkan kemarin, calon menteri ya, itu ada yang terkait dengan korupsi, katanya. Bahkan, Boyamin berani menyebutkan beberapa nama secara jelas, seperti Menteri Energi dan SDM Bahlil Lahadalia, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, hingga Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo. Ya saya sebut aja, misalnya Pak Bahlil disebut-sebut di urusan Abdul Ghani Kasuba. Terus Pak Airlangga Hartarto yang tanda kutip mengundurkan diri katanya ada dugaan-dugaan terkait dengan sawit, ini malah dipanggil. Dito Aryo Tejo, nah terkait dengan BTS, ya dipanggil, ucapnya. Lebih lanjut, alumni Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta ini tentu tidak menentang siapapun menteri yang nanti bakal dilantik Prabowo. Maka dia mengingatkan Prabowo harus kerja ekstra keras jika menteri yang ia lantik pernah bersinggungan dengan kasus korupsi. Ya saya tidak menentang untuk siapapun dia lantik. Tapi ya harus jadi kerja ekstra keras ikut mengawasi ini, tuturnya. Boyamin pun menegaskan ihwal seharusnya Prabowo memilih dengan baik dan memastikan track record calon menterinya. Supaya nantinya, Ketua Umum Partai Gerindra itu dapat fokus dalam kerjanya sebagai Presiden di tahun 2024 sampai tahun 2029 mendatang. Dan Pak Prabowo bisa mempercayakan dia penuh karena dia orang bersih, ujarnya. Jika kalau orang ditunjuk diduga terkait kasus korupsi, maka Prabowo jadi ekstra keras kerjanya nanti. Mengawasi yang bersangkutan. Jadi malah beratkan pekerjaan Pak Prabowo, tegas Boyamin. Hari pertama pembekalan terhadap calon menteri telah selesai digelar di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Rabu malam. Satu persatu calon menteri keluar dari lokasi pembekalan menggunakan mobil. Mereka pun mengungkap materi pembekalan mulai dari tantangan geopolitik hingga anti korupsi. Terlihat juga Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka yang menghadiri pembekalan. Gimana Mas tadi pertemuannya apa aja tadi? Isi pertemuannya apa aja Mas Tito? Diberi wawasan geopolitik, Timas mantap. Gus tadi duduk di depan ya? Duduk di depan tadi ya? Caimin, sampaikan apa aja Pak? Ya pokoknya hari ini briefing tantangan. Hari ini briefing tantangan dan persiapan kabinet yang akan datang. Ada pesan yang disampaikan nggak Pak? Ada pesan-pesan nggak Gus? Mas Gibran lagi kasih arahan juga. Ya. Dikasih arahan nggak sama Pak Prabowo? Gus tadi Pak Bowo tadi katanya kasih pembekalan awal. Nah itu apa tuh? Apa aja Gus isinya Gus? Semua pemetaan, persiapan, perencanaan. Gus tadi di dalam ada Pak BG nggak Gus? Ada Pak BG ya? Ada. Pak Paranos ada nggak Gus?
Gus, tadi ada dari PDIP. Gus. Maju pelan-pelan. Supaya bisa kerja timbul Mas, mau mas? Mantap aja mas. Yang di depan duduk, yang di depan duduk, yang di depan duduk. Masalah apa yang dibahas sama Prabowo tadi, Mas? Iya, tadi kita sama-sama mendapatkan arahan dan pembekalan sekaligus dari Bapak Presiden terpilih Pak Prabowo Subianto tentang berbagai hal, dari menjelaskan tentunya situasi dunia, geopolitik, geoekonomi dan geostrategi, dan apa dampak atau kaitannya langsung dengan Indonesia. Dan tentunya beliau berharap bahwa yang mendengarkan tadi semua memiliki bekal yang kokoh terhadap pemahaman setting global tadi, juga di kawasan kita dan tentunya untuk Indonesia, baik dari sisi politik, ekonomi, pertahanan, militer, dan lain sebagainya. Ada arahan dari Mas Gibran nggak, Pak? Kenapa? Ada arahan dari Mas Gibran nggak? Nah, tadi dari Pak Prabowo. Mas saya berarti sudah fix jadi Menko Infrastruktur ya, Mas ya? Nanti aja ya, biar dijelaskan. Tadi kan duduk di paling depan gitu, Mas. Sebanyak 59 orang calon menteri mengikuti pembekalan yang digelar Presiden terpilih Prabowo Subianto di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Pembekalan berlangsung sejak Rabu 16 Oktober pagi hingga malam hari. Turut hadir dalam pembekalan tersebut Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Mereka terlihat kompak mengenakan kemeja berwarna putih dan bawahan hitam. Di sela-sela pembekalan, Prabowo Gibran juga berbincang dan bersalaman dengan para calon menteri. Berikut ini testimoni para calon menteri seusai mengikuti pembekalan. Ini luar biasa, kita pembekalan ini kita diajari tentang geopolitik, ekonomi, pertumbuhan ekonomi GDP, dan lain-lain. Ini sangat menarik, dan yang terpenting adalah ini kita pesan Pak Prabowo menjadi teamwork yang kuat untuk mencapai gagasan-gagasan besar beliau, untuk tunaikan gagasan-gagasan beliau. Ini sangat penting dan luar biasa. Beliau sangat visioner. Kami yakin, kami optimis bahwa mimpi-mimpi kita bersama, gagasan besar beliau, visi misi beliau bisa kita realisasikan. Materinya sesuai dengan tantangan-tantangan yang sedang dihadapi bangsa dan negara ini. Jadi sangat strategik, termasuk juga berbagai problematika dari mulai geopolitik, geostrategi, geoekonomi, dan juga isu-isu kerakyatan seperti makan bergizi. Jadi saya rasa pertemuan dari pagi, dari jam 8 sampai jam 7 malam ini sangat produktif, baik dalam mensolidkan tim kerja Pak Prabowo Gibran, juga untuk membantu bagaimana mengeksekusi program-program kerakyatan. Optimis nggak sih Pak? Optimis. Yang penting timnya kompak. Presiden terpilih juga menyampaikan pesan-pesan yang pada intinya adalah mengingatkan kita bahwa tantangan ke depan itu tidak mudah dan semua harus siap dan semua harus bekerja secara cepat dengan memperhatikan perkembangan baik dari dalam negeri maupun juga luar negeri. Kita tahu geopolitik punya tantangan sehingga memang semua harus kerja cepat. Blunder Prabowo, calon menteri diduga terjerat korupsi. Maki ungkap 3 nama. Presiden terpilih Prabowo Subianto sudah menunjuk 108 calon menteri dan wakil menter, kepala lembaga dan kepala badan nasional yang akan membantu pemerintahannya. Bahkan, 108 nama ini sudah mengikuti pembekalan di Hambang sejak pukul 8 waktu Indonesia Barat sampai selesai. Namun Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Maki, Boyamin Saiman di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan,
Selasa tanggal 15 Oktober tahun 2024 meminta Prabowo berhati-hati jika tak ingin blunder. Sebab, beberapa tokoh yang ditunjuk Prabowo beberapa di antaranya punya kaitan erat dengan kasus korupsi. Nah, para menteri yang dihadirkan kemarin, calon menteri ya, itu ada yang terkait dengan korupsi, katanya. Bahkan, Bonyamin berani menyebutkan beberapa nama secara jelas, seperti Menteri Energi dan SDM Bahlil Lahadalia, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, hingga Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo. Ya saya sebut aja, misalnya Pak Bahlil disebut-sebut di urusan Abdul Ghani Kasuba. Terus Pak Airlangga Hartarto yang tanda kutip mengundurkan diri katanya ada dugaan-dugaan terkait dengan sawit, ini malah dipanggil. Dito Aryo Tejo, nah terkait dengan BTS, ya dipanggil, ucapnya. Lebih lanjut, alumni Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta ini tentu tidak menentang siapapun menteri yang nanti bakal dilantik Prabowo. Maka dia mengingatkan Prabowo harus kerja ekstra keras jika menteri yang ia lantik pernah bersinggungan dengan kasus korupsi. Ya saya tidak menentang untuk siapapun dia lantik. Tapi ya harus jadi kerja ekstra keras ikut mengawasi ini, tuturnya. Boyamin pun menegaskan ihwal seharusnya Prabowo memilih dengan baik dan memastikan track record calon menterinya. Supaya nantinya, Ketua Umum Partai Gerindra itu dapat fokus dalam kerjanya sebagai Presiden di tahun 2024 sampai tahun 2029 mendatang. Dan Pak Prabowo bisa mempercayakan dia penuh karena dia orang bersih, ujarnya. Jika kalau orang ditunjuk diduga terkait kasus korupsi, maka Prabowo jadi ekstra keras kerjanya nanti. Mengawasi yang bersangkutan. Jadi malah beratkan pekerjaan Pak Prabowo, tegas Boyamin. Hari pertama pembekalan terhadap calon menteri telah selesai digelar di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Rabu malam. Satu persatu calon menteri keluar dari lokasi pembekalan menggunakan mobil. Mereka pun mengungkap materi pembekalan mulai dari tantangan geopolitik hingga anti korupsi. Terlihat juga Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka yang menghadiri pembekalan. Gimana Mas tadi pertemuannya apa aja tadi? Isi pertemuannya apa aja Mas Tito? Diberi wawasan geopolitik, Timas mantap. Gus tadi duduk di depan ya, duduk di depan tadi ya. Caimin, sampaikan apa aja Pak? Ya pokoknya hari ini briefing tantangan. Hari ini briefing tantangan dan persiapan kabinet yang ada. Ada pesan yang disampaikan nggak Pak? Ada pesan-pesan nggak Gus? Mas Gibran lagi kasih arahan juga. Ya. Dikasih arahan nggak sama Pak Prabowo? Gus tadi Pak Bowo tadi katanya kasih pembekalan awal. Nah itu apa tuh? Apa aja Gus isinya Gus? Semua pemetaan, persiapan, perencanaan. Gus tadi di dalam ada Pak BG nggak Gus? Ada Pak BG ya? Ada. Pak Paranos ada nggak Gus? Gus, tadi ada dari PDI nggak? Gus. Pak Paranos. Maju pelan-pelan. Supaya bisa kerja timbul Mas, mau Mas? Mantap aja Mas. Yang di depan duduk. Masalah apa yang dibahas sama Prabowo tadi Mas? Iya tadi kita sama-sama mendapatkan arahan dan pembekalan sekaligus dari Bapak Presiden terpilih Pak Prabowo Subianto tentang berbagai hal, dari menjelaskan tentunya situasi dunia, geopolitik, geoekonomi dan geostrategi, dan apa dampak atau kaitannya langsung dengan Indonesia. Dan tentunya beliau berharap bahwa yang mendengarkan tadi semua memiliki bekal yang kokoh terhadap pemahaman setting global tadi, juga di kawasan kita dan tentunya untuk Indonesia.
baik dari sisi politik, ekonomi, pertahanan, militer, dan lain sebagainya. Ada arahan dari Mas Gibran nggak, Pak? Kenapa? Ada arahan dari Mas Gibran nggak? Nah, tadi dari Pak Prabowo. Mas Ahaye berarti sudah fix jadi Menko Infrastruktur ya Mas ya? Nanti aja ya, biar dijelaskan. Tadi kan sudah duduk di paling depan gitu Mas. Sebanyak 59 orang calon menteri mengikuti pembekalan yang digelar Presiden terpilih Prabowo Subianto di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Pembekalan berlangsung sejak Rabu 16 Oktober pagi hingga malam hari. Turut hadir dalam pembekalan tersebut Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Mereka terlihat kompak mengenakan kemeja berwarna putih dan bawahan hitam. Di sela-sela pembekalan, Prabowo Gibran juga berbincang dan bersalaman dengan para calon menteri. Berikut ini testimoni para calon menteri seusai mengikuti pembekalan. Ini luar biasa, kita pembekalan ini kita diajari tentang geopolitik, ekonomi, pertumbuhan ekonomi GDP, dan lain-lain. Ini sangat menarik dan yang terpenting adalah ini kita pesan Pak Prabowo menjadi teamwork yang kuat untuk mencapai gagasan-gagasan besar beliau, untuk tunaikan gagasan-gagasan beliau. Ini sangat penting dan luar biasa. Beliau sangat visioner. Kami yakin, kami optimis bahwa mimpi-mimpi kita bersama, gagasan besar beliau, visi misi beliau bisa kita realisasikan. Materinya sesuai dengan tantangan-tantangan yang sedang dihadapi bangsa dan negara ini. Jadi sangat strategik, termasuk juga berbagai problematika dari mulai geopolitik, geostrategi, geoekonomi, dan juga isu-isu kerakyatan seperti makan bergizi. Jadi saya rasa pertemuan dari pagi, dari jam 8 sampai jam 7 malam ini sangat produktif, baik dalam mensolidkan tim kerja Pak Prabowo Gibran, juga untuk membantu bagaimana mengeksekusi program-program kerakyatan. Optimis nggak sih Pak? Optimis. Yang penting timnya kompak. Presiden terpilih juga menyampaikan pesan-pesan yang pada intinya adalah mengingatkan kita bahwa tantangan ke depan itu tidak mudah dan semua harus siap. Dan semua harus bekerja secara cepat dengan memperhatikan perkembangan baik dari dalam negeri maupun juga luar negeri. Kita tahu geopolitik punya tantangan sehingga memang semua harus kerja cepat. Blunder Prabowo, calon menteri diduga terjerat korupsi, maki ungkap 3 nama. Presiden terpilih Prabowo Subianto sudah menunjuk 108 calon menteri dan wakil menter, kepala lembaga dan kepala badan nasional yang akan membantu pemerintahannya. Bahkan, 108 nama ini sudah mengikuti pembekalan di Hambang sejak pukul 8 waktu Indonesia Barat sampai selesai. Namun Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, MAKI, Boyamin Saiman di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selasa tanggal 15 Oktober tahun 2024 meminta Prabowo berhati-hati jika tak ingin blunder. Sebab, beberapa tokoh yang ditunjuk Prabowo beberapa di antaranya punya kaitan erat dengan kasus korupsi. Nah, para menteri yang dihadirkan kemarin, calon menteri ya, itu ada yang terkait dengan korupsi, katanya. Bahkan, Boyamin berani menyebutkan beberapa nama secara jelas, seperti Menteri Energi dan SDM Bahlil Lahadalia, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, hingga Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo. Ya saya sebut aja, misalnya Pak Bahlil disebut-sebut di urusan Abdul Ghani Kasuba. Terus Pak Airlangga Hartarto yang tanda kutip mengundurkan diri katanya ada dugaan-dugaan terkait dengan sawit, ini malah dipanggil. Dito Aryo Tejo, nah terkait dengan BTS, ya dipanggil, ucapnya. Lebih lanjut, alumni Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta ini tentu tidak menentang siapapun menteri yang nanti bakal dilantik Prabowo. Maka dia mengingatkan Prabowo harus kerja ekstra keras jika menteri yang ia lantik pernah bersinggungan dengan kasus korupsi. Ya saya tidak menentang untuk siapapun dia lantik. Tapi ya harus jadi kerja ekstra keras ikut mengawasi ini, tuturnya. Boyamin pun menegaskan ihwal seharusnya Prabowo memilih dengan baik dan memastikan track record calon menterinya. Supaya nantinya,
Ketua Umum Partai Gerindra itu dapat fokus dalam kerjanya sebagai presiden di tahun 2024 sampai tahun 2029 mendatang. Dan Pak Prabowo bisa mempercayakan dia penuh karena dia orang bersih, ujarnya. Jika kalau orang ditunjuk diduga terkait kasus korupsi, maka Prabowo jadi ekstra keras kerjanya nanti. Mengawasi yang bersangkutan. Jadi malah beratkan pekerjaan Pak Prabowo, tegas Boyamin. Hari pertama pembekalan terhadap calon menteri telah selesai digelar di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Rabu malam. Satu persatu calon menteri keluar dari lokasi pembekalan menggunakan mobil. Mereka pun mengungkap materi pembekalan mulai dari tantangan geopolitik hingga anti korupsi. Terlihat juga Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka yang menghadiri pembekalan. Gimana Mas tadi pertemuannya apa aja tadi? Isi pertemuannya apa aja Mas Tito? Diberi wawasan geopolitik, Timas mantap. Gus tadi duduk di depan ya, duduk di depan tadi ya. Caimin, sampaikan apa aja Pak? Ya pokoknya hari ini briefing tantangan. Hari ini briefing tantangan dan persiapan kabinet yang ada. Ada pesan yang disampaikan nggak, Cak? Ada pesan-pesan nggak, Gus? Mas Gibran lagi kasih arahan juga. Ya. Kasih arahan nggak sama Pak Prabowo? Gus tadi Pak Bowo tadi katanya kasih pembekalan awal. Nah itu apa tuh? Apa aja Gus isinya Gus? Semua pemetaan, persiapan, perencanaan. Gus tadi di dalam ada Pak BG nggak Gus? Ada Pak BG ya? Ada. Mas Paranos ada nggak Gus? Gus, tadi ada dari PDIP. Gus. Mas Paranos. Maju pelan-pelan. Supaya bisa kerja timbul Mas, mau Mas? Mantap aja Mas. Yang di depan duduk. Masalah apa yang dibahas sama Prabowo tadi Mas? Iya tadi kita sama-sama mendapatkan arahan dan pembekalan sekaligus dari Bapak Presiden terpilih Pak Prabowo Subianto tentang berbagai hal, dari menjelaskan tentunya situasi dunia, geopolitik, geoekonomi dan geostrategi, dan apa dampak atau kaitannya langsung dengan Indonesia. Dan tentunya beliau berharap bahwa yang mendengarkan tadi semua memiliki bekal yang kokoh terhadap pemahaman setting global tadi, juga di kawasan kita dan tentunya untuk Indonesia, baik dari sisi politik, ekonomi, pertahanan, militer, dan lain sebagainya. Ada arahan dari Mas Gibran nggak Pak? Kenapa? Ada arahan dari Mas Gibran nggak? Nah, tadi dari Pak Prabowo. Mas saya berarti sudah fit jadi Menko Infrastruktur ya Mas ya? Nanti aja ya, biar dijelaskan. Tadi kan sudah duduk di paling depan gitu Mas. Sebanyak 59 orang calon menteri mengikuti pembekalan yang digelar Presiden terpilih Prabowo Subianto di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Pembekalan berlangsung sejak Rabu 16 Oktober pagi hingga malam hari. Turut hadir dalam pembekalan tersebut Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Mereka terlihat kompak mengenakan kemeja berwarna putih dan bawahan hitam. Di sela-sela pembekalan, Prabowo Gibran juga berbincang dan bersalaman dengan para calon menteri. Berikut ini testimoni para calon menteri seusai mengikuti pembekalan. Ini luar biasa, kita pembekalan ini kita diajari tentang geopolitik, ekonomi, pertumbuhan ekonomi GDP, dan lain-lain. Ini sangat menarik, dan yang terpenting adalah ini kita pesan Pak Prabowo menjadi teamwork yang kuat untuk mencapai gagasan-gagasan besar beliau.
untuk tunaikan gagasan-gagasan beliau. Ini sangat penting dan luar biasa. Beliau sangat visioner. Kami yakin, kami optimis bahwa mimpi-mimpi kita bersama, gagasan besar beliau, visi misi beliau bisa kita realisasikan. Materinya sesuai dengan tantangan-tantangan yang sedang dihadapi bangsa dan negara ini. Jadi sangat strategik, termasuk juga berbagai problematika dari mulai geopolitik, geostrategi, geoekonomi, dan juga isu-isu kerakyatan seperti makan bergizi. Jadi saya rasa pertemuan dari pagi, dari jam 8 sampai jam 7 malam ini sangat produktif, baik dalam mensolidkan tim kerja Pak Prabowo Gibran, juga untuk membantu bagaimana mengeksekusi program-program kerakyatan. Optimis nggak sih Pak ke depannya? Optimis. Yang penting timnya kompak. Presiden terpilih juga menyampaikan pesan-pesan yang pada intinya adalah mengingatkan kita bahwa tantangan ke depan itu tidak mudah dan semua harus siap dan semua harus bekerja secara cepat dengan memperhatikan perkembangan baik dari dalam negeri maupun juga luar negeri. Kita tahu geopolitik punya tantangan sehingga memang semua harus kerja cepat. Blunder Prabowo, calon menteri diduga terjerat korupsi. Maki ungkap 3 nama. Presiden terpilih Prabowo Subianto sudah menunjuk 108 calon menteri dan wakil menter, kepala lembaga dan kepala badan nasional yang akan membantu pemerintahannya. Bahkan, 108 nama ini sudah mengikuti pembekalan di Hambang sejak pukul 8 waktu Indonesia Barat sampai selesai. Namun Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Maki, Boyamin Saiman di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selasa tanggal 15 Oktober tahun 2024 meminta Prabowo berhati-hati jika tak ingin blunder. Sebab, beberapa tokoh yang ditunjuk Prabowo beberapa di antaranya punya kaitan erat dengan kasus korupsi. Nah, para menteri yang dihadirkan kemarin, calon menteri ya, itu ada yang terkait dengan korupsi, katanya. Bahkan, Boyamin berani menyebutkan beberapa nama secara jelas, seperti Menteri Energi dan SDM Bahlil Lahadalia, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, hingga Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo. Ya saya sebut aja, misalnya Pak Bahlil disebut-sebut di urusan Abdul Ghani Kasuba. Terus Pak Airlangga Hartarto yang tanda kutip mengundurkan diri katanya ada dugaan-dugaan terkait dengan sawit, ini malah dipanggil. Dito Aryo Tejo, nah terkait dengan BTS, ya dipanggil, ucapnya. Lebih lanjut, alumni Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta ini tentu tidak menentang siapapun menteri yang nanti bakal dilantik Prabowo. Maka dia mengingatkan Prabowo harus kerja ekstra keras jika menteri yang ia lantik pernah bersinggungan dengan kasus korupsi. Ya saya tidak menentang untuk siapapun dia lantik. Tapi ya harus jadi kerja ekstra keras ikut mengawasi ini, tuturnya. Boyamin pun menegaskan ihwal seharusnya Prabowo memilih dengan baik dan memastikan track record calon menterinya. Supaya nantinya, Ketua Umum Partai Gerindra itu dapat fokus dalam kerjanya sebagai Presiden di tahun 2024 sampai tahun 2029 mendatang. Dan Pak Prabowo bisa mempercayakan dia penuh karena dia orang bersih, ujarnya. Jika kalau orang ditunjuk diduga terkait kasus korupsi, maka Prabowo jadi ekstra keras kerjanya nanti. Mengawasi yang bersangkutan. Jadi malah beratkan pekerjaan Pak Prabowo, tegas Boyamin. Hari pertama pembekalan terhadap calon menteri telah selesai digelar di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Rabu malam. Satu persatu calon menteri keluar dari lokasi pembekalan menggunakan mobil. Mereka pun mengungkap materi pembekalan mulai dari tantangan geopolitik hingga anti korupsi. Terlihat juga Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka yang menghadiri pembekalan. Gimana Mas tadi? Pertemuannya apa aja tadi? Isi pertemuannya apa aja Mas Tito? Diberi wawasan geopolitik, Timas mantap. Gus, tadi duduk di depan ya? Duduk di depan tadi ya? Caimin, sampaikan apa aja Pak? Ya pokoknya hari ini briefing tantangan. Hari ini briefing tantangan dan persiapan kabinet yang akan datang. Ada pesan yang disampaikan Kak? Ada pesan-pesan nggak Gus?
kasih arahan juga. Ya. Kasih arahan nggak mau Pak Prabowo? Gus, tadi Pak Bowo tadi katanya kasih pembekalan awal. Nah, itu apa tuh? Apa aja Gus isinya Gus? Semua pemetaan, persiapan, perencanaan. Gus, tadi di dalam ada Pak BG nggak Gus? Ada Pak BG ya? Ada. Mas Paranos ada nggak Gus? Gus, tadi ada dari PDI nggak? Gus. Mas Paranos. Maju pelan-pelan. Supaya bisa kerja timbul Mas, mau Mas? Mantap aja Mas. Yang di depan duduk. Masalah apa yang dibahas sama Prabowo tadi Mas? Ya tadi kita sama-sama mendapatkan arahan dan pembekalan sekaligus dari Bapak Presiden terpilih Pak Prabowo Subianto tentang berbagai hal, dari menjelaskan tentunya situasi dunia, geopolitik, geoekonomi dan geostrategi, dan apa dampak atau kaitannya langsung dengan Indonesia. Dan tentunya beliau berharap bahwa yang mendengarkan tadi semua memiliki bekal yang kokoh terhadap pemahaman setting global tadi, juga di kawasan kita dan tentunya untuk Indonesia, baik dari sisi politik, ekonomi, pertahanan, militer, dan lain sebagainya. Ada arahan dari Mas Gibran nggak Pak? Kenapa? Ada arahan dari Mas Gibran nggak? Nah, tadi dari Pak Prabowo. Mas saya berarti sudah fix jadi Menko Infrastruktur ya Mas ya? Nanti aja ya, biar dijelaskan. Tadi kan sudah duduk di paling depan gitu Mas. Sebanyak 59 orang calon menteri mengikuti pembekalan yang digelar Presiden terpilih Prabowo Subianto di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Pembekalan berlangsung sejak Rabu 16 Oktober pagi hingga malam hari. Turut hadir dalam pembekalan tersebut Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Mereka terlihat kompak mengenakan kemeja berwarna putih dan bawahan hitam. Di sela-sela pembekalan, Prabowo Gibran juga berbincang dan bersalaman dengan para calon menteri. Berikut ini testimoni para calon menteri seusai mengikuti pembekalan. Ini luar biasa, kita pembekalan ini kita diajari tentang geopolitik, ekonomi, pertumbuhan ekonomi GDP, dan lain-lain. Ini sangat menarik, dan yang terpenting adalah ini kita pesan Pak Prabowo menjadi teamwork yang kuat untuk mencapai gagasan-gagasan besar beliau, untuk tunaikan gagasan-gagasan beliau. Ini sangat penting dan luar biasa. Beliau sangat visioner. Kami yakin, kami optimis bahwa mimpi-mimpi kita bersama, gagasan besar beliau, visi misi beliau bisa kita realisasikan. Materinya sesuai dengan tantangan-tantangan yang sedang dihadapi bangsa dan negara ini. Jadi sangat strategik, termasuk juga berbagai problematika dari mulai geopolitik, geostrategi, geoekonomi, dan juga isu-isu kerakyatan seperti makan bergizi. Jadi saya rasa pertemuan dari pagi, dari jam 8 sampai jam 7 malam ini sangat produktif, baik dalam mensolidkan tim kerja Pak Prabowo Gibran, juga untuk membantu bagaimana mengeksekusi program-program kerakyatan. Optimis nggak sih Pak ke depannya? Optimis. Yang penting timnya kompak. Presiden terpilih juga menyampaikan pesan-pesan yang pada intinya adalah mengingatkan kita bahwa tantangan ke depan itu tidak mudah dan semua harus siap dan semua harus bekerja secara cepat dengan memperhatikan perkembangan baik dari dalam negeri maupun juga luar negeri. Kita tahu geopolitik punya tantangan sehingga memang semua harus kerja cepat. Blunder Prabowo, calon menteri diduga terjerat korupsi,
Maki ungkap 3 nama. Presiden terpilih Prabowo Subianto sudah menunjuk 108 calon menteri dan wakil menter, kepala lembaga dan kepala badan nasional yang akan membantu pemerintahannya. Bahkan, 108 nama ini sudah mengikuti pembekalan di Hambang sejak pukul 8 waktu Indonesia Barat sampai selesai. Namun Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Maki, Boyamin Saiman di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selasa tanggal 15 Oktober tahun 2024 meminta Prabowo berhati-hati jika tak ingin blunder. Sebab, beberapa tokoh yang ditunjuk Prabowo beberapa di antaranya punya kaitan erat dengan kasus korupsi. Nah, para menteri yang dihadirkan kemarin, calon menteri ya, itu ada yang terkait dengan korupsi, katanya. Bahkan, Boyamin berani menyebutkan beberapa nama secara jelas, seperti Menteri Energi dan SDM Bahlil Lahadalia, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, hingga Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo. Ya saya sebut aja, misalnya Pak Bahlil disebut-sebut di urusan Abdul Ghani Kasuba. Terus Pak Airlangga Hartarto yang tanda kutip mengundurkan diri katanya ada dugaan-dugaan terkait dengan sawit, ini malah dipanggil. Dito Aryo Tejo, nah terkait dengan BTS, ya dipanggil, ucapnya. Lebih lanjut, alumni Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta ini tentu tidak menentang siapapun menteri yang nanti bakal dilantik Prabowo. Maka dia mengingatkan Prabowo harus kerja ekstra keras jika menteri yang ia lantik pernah bersinggungan dengan kasus korupsi. Ya saya tidak menentang untuk siapapun dia lantik. Tapi ya harus jadi kerja ekstra keras ikut mengawasi ini, tuturnya. Boyamin pun menegaskan ihwal seharusnya Prabowo memilih dengan baik dan memastikan track record calon menterinya. Supaya nantinya, Ketua Umum Partai Gerindra itu dapat fokus dalam kerjanya sebagai Presiden di tahun 2024 sampai tahun 2029 mendatang. Dan Pak Prabowo bisa mempercayakan dia penuh karena dia orang bersih, ujarnya. Jika kalau orang ditunjuk diduga terkait kasus korupsi, maka Prabowo jadi ekstra keras kerjanya nanti. Mengawasi yang bersangkutan. Jadi malah beratkan pekerjaan Pak Prabowo, tegas Boyamin. Hari pertama pembekalan terhadap calon menteri telah selesai digelar di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Rabu malam. Satu persatu calon menteri keluar dari lokasi pembekalan menggunakan mobil. Mereka pun mengungkap materi pembekalan mulai dari tantangan geopolitik hingga anti korupsi. Terlihat juga Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka yang menghadiri pembekalan. Gimana Mas tadi pertemuannya apa aja tadi? Isi pertemuannya apa aja Mas Tito? Diberi wawasan geopolitik, Timas mantap. Gus, tadi duduk di depan ya? Duduk di depan tadi ya? Caimin, sampaikan apa aja Pak? Ya pokoknya hari ini briefing tantangan. Hari ini briefing tantangan dan persiapan kabinet yang akan datang. Ada pesan yang disampaikan nggak Pak? Ada pesan-pesan nggak Gus? Mas Gibran lagi kasih arahan juga. Ya. Kasih arahan nggak mau Pak Prabowo? Gus tadi Pak Bowo tadi katanya kasih pembekalan awal. Nah itu apa tuh? Apa aja Gus isinya Gus? Semua pemetaan, persiapan, perencanaan. Gus tadi di dalam ada Pak BG nggak Gus? Ada Pak BG ya? Ada. Pak Paranos ada nggak Gus? Gus, tadi ada dari PDI nggak? Gus. Pak Paranos. Maju pelan-pelan. Supaya bisa kerja timbul Mas, mau Mas? Mantap aja Mas. Yang di depan duduk. Masalah apa yang dibahas sama Prabowo tadi Mas? Iya tadi kita sama-sama mendapatkan
arahan dan pembekalan sekaligus dari Bapak Presiden terpilih Pak Prabowo Subianto tentang berbagai hal, dari menjelaskan tentunya situasi dunia, geopolitik, geoekonomi dan geostrategi, dan apa dampak atau kaitannya langsung dengan Indonesia. Dan tentunya beliau berharap bahwa yang mendengarkan tadi semua memiliki bekal yang kokoh terhadap pemahaman setting global tadi, juga di kawasan kita dan tentunya untuk Indonesia, baik dari sisi politik, ekonomi, pertahanan, militer, dan lain sebagainya. Ada arahan Mas Gibran nggak, Pak? Kenapa? Ada arahan Mas Gibran nggak? Nah, tadi dari Pak Prabowo. Mas Ahaye berarti sudah fix jadi Menko Infrastruktur ya Mas ya? Nanti aja ya, biar dijelaskan. Tadi kan sudah duduk di depan gitu Mas. Sebanyak 59 orang calon menteri mengikuti pembekalan yang digelar Presiden terpilih Prabowo Subianto di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Pembekalan berlangsung sejak Rabu 16 Oktober pagi hingga malam hari. Turut hadir dalam pembekalan tersebut Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Mereka terlihat kompak mengenakan kemeja berwarna putih dan bawahan hitam. Di sela-sela pembekalan, Prabowo Gibran juga berbincang dan bersalaman dengan para calon menteri. Berikut ini testimoni para calon menteri seusai mengikuti pembekalan. Ini luar biasa, kita pembekalan ini kita diajari tentang geopolitik, ekonomi, pertumbuhan ekonomi GDP, dan lain-lain. Ini sangat menarik, dan yang terpenting adalah ini kita pesan Pak Prabowo menjadi teamwork yang kuat untuk mencapai gagasan-gagasan besar beliau, untuk tunaikan gagasan-gagasan beliau. Ini sangat penting dan luar biasa. Beliau sangat visioner. Kami yakin, kami optimis bahwa mimpi-mimpi kita bersama, gagasan besar beliau, visi misi beliau bisa kita realisasikan. Materinya sesuai dengan tantangan-tantangan yang sedang dihadapi bangsa dan negara ini. Jadi sangat strategik, termasuk juga berbagai problematika dari mulai geopolitik, geostrategi, geoekonomi, dan juga isu-isu kerakyatan seperti makan bergizi. Jadi saya rasa pertemuan dari pagi, dari jam 8 sampai jam 7 malam ini sangat produktif, baik dalam mensolidkan tim kerja Pak Prabowo Gibran, juga untuk membantu bagaimana mengeksekusi program-program kerakyatan. Optimis nggak sih Pak? Optimis. Yang penting timnya kompak. Presiden terpilih juga menyampaikan pesan-pesan yang pada intinya adalah mengingatkan kita bahwa tantangan ke depan itu tidak mudah dan semua harus siap dan semua harus bekerja secara cepat dengan memperhatikan perkembangan baik dari dalam negeri maupun juga luar negeri. Kita tahu geopolitik punya tantangan sehingga memang semua harus kerja cepat. Blunder Prabowo, calon menteri diduga terjerat korupsi. Maki ungkap 3 nama. Presiden terpilih Prabowo Subianto sudah menunjuk 108 calon menteri dan wakil menter, kepala lembaga dan kepala badan nasional yang akan membantu pemerintahannya. Bahkan, 108 nama ini sudah mengikuti pembekalan di Hambang sejak pukul 8 waktu Indonesia Barat sampai selesai. Namun Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Maki, Boyamin Saiman di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selasa tanggal 15 Oktober tahun 2024 meminta Prabowo berhati-hati jika tak ingin blunder. Sebab, beberapa tokoh yang ditunjuk Prabowo beberapa di antaranya punya kaitan erat dengan kasus korupsi. Nah, para menteri yang dihadirkan kemarin, calon menteri ya, itu ada yang terkait dengan korupsi, katanya. Bahkan, Boyamin berani menyebutkan beberapa nama secara jelas, seperti Menteri Energi dan SDM Bahlil Lahadalia, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, hingga Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo-Tejo. Ya saya sebut aja, misalnya Pak Bahlil disebut-sebut di urusan Abdul Ghani Kasuba. Terus Pak Airlangga Hartarto yang tanda kutip mengundurkan diri katanya ada dugaan-dugaan terkait dengan sawit, ini malah dipanggil. Dito Aryo-Tejo, nah terkait dengan BTS, ya dipanggil, ucapnya. Lebih lanjut,
Alumni Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta ini tentu tidak menentang siapapun menteri yang nanti bakal dilantik Prabowo. Maka dia mengingatkan Prabowo harus kerja ekstra keras jika menteri yang ia lantik pernah bersinggungan dengan kasus korupsi. Ya, saya tidak menentang untuk siapapun dia lantik. Tapi ya harus jadi kerja ekstra keras ikut mengawasi ini, tuturnya. Boyamin pun menegaskan ihwal seharusnya Prabowo memilih dengan baik dan memastikan track record calon menterinya. Supaya nantinya, Ketua Umum Partai Gerindra itu dapat fokus dalam kerjanya sebagai Presiden di tahun 2024 sampai tahun 2029 mendatang. Dan Pak Prabowo bisa mempercayakan dia penuh karena dia orang bersih, ujarnya. Jika kalau orang ditunjuk diduga terkait kasus korupsi, maka Prabowo jadi ekstra keras kerjanya nanti. Mengawasi yang bersangkutan. Jadi malah beratkan pekerjaan Pak Prabowo, tegas Boyamin. Hari pertama pembekalan terhadap calon menteri telah selesai digelar di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Rabu malam. Satu persatu calon menteri keluar dari lokasi pembekalan menggunakan mobil. Mereka pun mengungkap materi pembekalan mulai dari tantangan geopolitik hingga anti korupsi. Terlihat juga Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka yang menghadiri pembekalan. Gimana Mas tadi di dalam? Pertemuannya apa aja tadi? Isi pertemuannya apa aja Mas Tito? Diberi wawasan geopolitik, Timas mantap. Gus tadi duduk di depan ya? Duduk di depan tadi ya? Caimin, sampaikan apa aja Pak? Ya pokoknya hari ini briefing tantangan. Hari ini briefing tantangan dan persiapan kabinet yang akan datang. Ada pesan yang disampaikan nggak, Cak? Ada pesan-pesan nggak, Gus? Mas Gibran lagi kasih arahan juga. Ya. Dikasih arahan nggak sama Pak Prabowo? Gus tadi Pak Bowo tadi katanya kasih pembekalan awal. Nah itu apa tuh? Apa aja Gus isinya Gus? Semua pemetaan, persiapan, perencanaan. Gus tadi di dalam ada Pak BG nggak Gus? Ada Pak BG ya? Ada. Pak Asmaranos ada nggak Gus? Gus tadi ada dari PDI nggak? Gus. Pak Asmaranos. Maju pelan-pelan. Supaya bisa kerja timbul Mas, mau Mas? Mantap aja Mas. Yang di depan duduk. Masalah apa yang dibahas sama Prabowo tadi Mas? Iya tadi kita sama-sama mendapatkan arahan dan pembekalan sekaligus dari Bapak Presiden terpilih Pak Prabowo Subianto tentang berbagai hal, dari menjelaskan tentunya situasi dunia, geopolitik, geoekonomi dan geostrategi, dan apa dampak atau kaitannya langsung dengan Indonesia. Dan tentunya beliau berharap bahwa yang mendengarkan tadi semua memiliki bekal yang kokoh terhadap pemahaman setting global tadi, juga di kawasan kita dan tentunya untuk Indonesia, baik dari sisi politik, ekonomi, pertahanan, militer, dan lain sebagainya. Ada arahan dari Mas Gibran nggak Pak? Kenapa? Ada arahan dari Mas Gibran nggak? Nah, tadi dari Pak Prabowo. Mas saya berarti sudah fix jadi Menko Infrastruktur ya Mas ya? Nanti aja ya, biar dijelaskan. Tadi kan duduk di paling depan gitu Mas. Sebanyak 59 orang calon menteri mengikuti pembekalan yang digelar Presiden terpilih Prabowo Subianto di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Pembekalan berlangsung sejak Rabu 16 Oktober pagi hingga malam hari. Turut hadir dalam pembekalan tersebut Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Mereka terlihat kompak mengenakan kemeja berwarna putih dan bawahan hitam. Di sela-sela pembekalan, Prabowo Gibran juga berbincang dan bersalaman dengan para calon menteri. Berikut ini testimoni para calon menteri seusai mengikuti pembekalan. Ini luar biasa kita pembekalan ini.
kita diajari tentang geopolitik, ekonomi, pertumbuhan ekonomi GDP, dan lain-lain. Ini sangat menarik, dan yang terpenting adalah ini kita pesan Pak Prabowo menjadi teamwork yang kuat untuk mencapai gagasan-gagasan besar beliau, untuk tunaikan gagasan-gagasan beliau. Ini sangat penting dan luar biasa. Beliau sangat visioner. Kami yakin, kami optimis bahwa mimpi-mimpi kita bersama, gagasan besar beliau, visi misi beliau bisa kita realisasikan. Materinya sesuai dengan tantangan-tantangan yang sedang dihadapi bangsa dan negara ini. Jadi sangat strategik, termasuk juga berbagai problematika dari mulai geopolitik, geostrategi, geoekonomi, dan juga isu-isu kerakyatan seperti makan bergizi. Jadi saya rasa pertemuan dari pagi, dari jam 8 sampai jam 7 malam ini sangat produktif, baik dalam mensolidkan tim kerja Pak Prabowo Gibran, juga untuk membantu bagaimana mengeksekusi program-program kerakyatan. Optimis nggak sih Pak ke depannya? Optimis. Yang penting timnya kompak. Presiden terpilih juga menyampaikan pesan-pesan yang pada intinya adalah mengingatkan kita bahwa tantangan ke depan itu tidak mudah dan semua harus siap dan semua harus bekerja secara cepat dengan memperhatikan perkembangan baik dari dalam negeri maupun juga luar negeri. Kita tahu geopolitik punya tantangan sehingga memang semua harus kerja cepat. Blunder Prabowo, calon menteri diduga terjerat korupsi, maki ungkap 3 nama. Presiden terpilih Prabowo Subianto sudah menunjuk 108 calon menteri dan wakil menter, kepala lembaga dan kepala badan nasional yang akan membantu pemerintahannya. Bahkan, 108 nama ini sudah mengikuti pembekalan di Hambang sejak pukul 8 waktu Indonesia Barat sampai selesai. Namun Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, MAKI, Boyamin Saiman di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selasa tanggal 15 Oktober tahun 2024 meminta Prabowo berhati-hati jika tak ingin blunder. Sebab, beberapa tokoh yang ditunjuk Prabowo beberapa di antaranya punya kaitan erat dengan kasus korupsi. Nah, para menteri yang dihadirkan kemarin, calon menteri ya, itu ada yang terkait dengan korupsi, katanya. Bahkan, Boyamin berani menyebutkan beberapa nama secara jelas, seperti Menteri Energi dan SDM Bahlil Lahadalia, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, hingga Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo. Ya saya sebut aja, misalnya Pak Bahlil disebut-sebut di urusan Abdul Ghani Kasuba. Terus Pak Airlangga Hartarto yang tanda kutip mengundurkan diri katanya ada dugaan-dugaan terkait dengan sawit, ini malah dipanggil. Dito Aryo Tejo, nah terkait dengan BTS, ya dipanggil, ucapnya. Lebih lanjut, alumni Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta ini tentu tidak menentang siapapun menteri yang nanti bakal dilantik Prabowo. Maka dia mengingatkan Prabowo harus kerja ekstra keras jika menteri yang ia lantik pernah bersinggungan dengan kasus korupsi. Ya saya tidak menentang untuk siapapun dia lantik. Tapi ya harus jadi kerja ekstra keras ikut mengawasi ini, tuturnya. Boyamin pun menegaskan ihwal seharusnya Prabowo memilih dengan baik dan memastikan track record calon menterinya. Supaya nantinya, Ketua Umum Partai Gerindra itu dapat fokus dalam kerjanya sebagai Presiden di tahun 2024 sampai tahun 2029 mendatang. Dan Pak Prabowo bisa mempercayakan dia penuh karena dia orang bersih, ujarnya. Jika kalau orang ditunjuk diduga terkait kasus korupsi, maka Prabowo jadi ekstra keras kerjanya nanti. Mengawasi yang bersangkutan. Jadi malah beratkan pekerjaan Pak Prabowo, tegas Boyamin. Hari pertama pembekalan terhadap calon menteri telah selesai digelar di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Rabu malam. Satu persatu calon menteri keluar dari lokasi pembekalan menggunakan mobil. Mereka pun mengungkap materi pembekalan mulai dari tantangan geopolitik hingga anti korupsi. Terlihat juga Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka yang menghadiri pembekalan.
Gimana Mas tadi? Pertemuannya apa aja tadi? Isi pertemuannya apa aja Mas Tito? Diberi wawasan geopolitik, Timas mantap. Gus tadi duduk di depan ya? Duduk di depan tadi ya? Caimin, sampaikan apa aja Pak? Ya pokoknya hari ini briefing tantangan. Hari ini briefing tantangan dan persiapan kabinet yang ada. Ada pesan yang disampaikan nggak, Cak? Ada pesan-pesan nggak Gus? Mas Gibran lagi kasih arahan juga. Ya. Dikasih arahan nggak sama Pak Prabowo? Gus tadi Pak Bowo tadi katanya kasih pembekalan awal. Nah itu apa tuh? Apa aja Gus isinya Gus? Semua pemetaan, persiapan, perencanaan. Gus tadi di dalam ada Pak BG nggak Gus? Ada Pak BG ya? Ada. Pak Paranos ada nggak Gus? Gus, tadi ada dari PDI nggak? Gus. Pak Paranos. Maju pelan-pelan. Mas, mau Mas? Mantap aja Mas. Yang di depan duduk. Masalah apa yang dibahas sama Prabowo tadi Mas? Iya tadi kita sama-sama mendapatkan arahan dan pembekalan sekaligus dari Bapak Presiden terpilih Pak Prabowo Subianto tentang berbagai hal, dari menjelaskan tentunya situasi dunia, geopolitik, geoekonomi dan geostrategi, dan apa dampak atau kaitannya langsung dengan Indonesia. Dan tentunya beliau berharap bahwa yang mendengarkan tadi semua memiliki bekal yang kokoh terhadap pemahaman setting global tadi, juga di kawasan kita dan tentunya untuk Indonesia, baik dari sisi politik, ekonomi, pertahanan, militer, dan lain sebagainya. Ada arahan dari Mas Gibran nggak Pak? Kenapa? Ada arahan dari Mas Gibran nggak? Nah, tadi dari Pak Prabowo. Mas saya berarti sudah fix jadi Menko Infrastruktur ya Mas ya? Nanti aja ya, biar dijelaskan. Tadi kan sudah duduk di paling depan gitu Mas. Sebanyak 59 orang calon menteri mengikuti pembekalan yang digelar Presiden terpilih Prabowo Subianto di kediamannya di Hampalang, Bogor, Jawa Barat. Pembekalan berlangsung sejak Rabu 16 Oktober pagi hingga malam hari. Turut hadir dalam pembekalan tersebut Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Mereka terlihat kompak mengenakan kemeja berwarna putih dan bawahan hitam. Di sela-sela pembekalan, Prabowo Gibran juga berbincang dan bersalaman dengan para calon menteri. Berikut ini testimoni para calon menteri seusai mengikuti pembekalan. Ini luar biasa, kita pembekalan ini kita diajari tentang geopolitik, ekonomi, pertumbuhan ekonomi GDP, dan lain-lain. Ini sangat menarik, dan yang terpenting adalah ini kita pesan Pak Prabowo menjadi teamwork yang kuat untuk mencapai gagasan-gagasan besar beliau, untuk tunaikan gagasan-gagasan beliau. Ini sangat penting dan luar biasa. Beliau sangat visioner. Kami yakin, kami optimis bahwa mimpi-mimpi kita bersama, gagasan besar beliau, visi misi beliau bisa kita realisasikan. Materinya sesuai dengan tantangan-tantangan yang sedang dihadapi bangsa dan negara ini. Jadi sangat strategik, termasuk juga berbagai problematika dari mulai geopolitik, geostrategi, geoekonomi, dan juga isu-isu kerakyatan seperti makan bergizi. Jadi saya rasa pertemuan dari pagi, dari jam 8 sampai jam 7 malam ini sangat produktif, baik dalam mensolidkan tim kerja Pak Prabowo Gibran, juga untuk membantu bagaimana mengeksekusi program-program
kerakyatan. Optimis nggak sih Pak ke depannya? Optimis. Yang penting timnya kompak. Presiden terpilih juga menyampaikan pesan-pesan yang pada intinya adalah mengingatkan kita bahwa tantangan ke depan itu tidak mudah dan semua harus siap dan semua harus bekerja secara cepat dengan memperhatikan perkembangan baik dari dalam negeri maupun juga luar negeri. Kita tahu geopolitik punya tantangan sehingga memang semua harus kerja cepat. Blunder Prabowo, calon menteri diduga terjerat korupsi, maki ungkap 3 nama. Presiden terpilih Prabowo Subianto sudah menunjuk 108 calon menteri dan wakil menter, kepala lembaga dan kepala badan nasional yang akan membantu pemerintahannya. Bahkan, 108 nama ini sudah mengikuti pembekalan di Hambang sejak pukul 8 waktu Indonesia Barat sampai selesai. Namun Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, MAKI, Boyamin Saiman di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selasa tanggal 15 Oktober tahun 2024 meminta Prabowo berhati-hati jika tak ingin blunder. Sebab, beberapa tokoh yang ditunjuk Prabowo beberapa di antaranya punya kaitan erat dengan kasus korupsi. Nah, para menteri yang dihadirkan kemarin, calon menteri ya, itu ada yang terkait dengan korupsi, katanya. Bahkan, Boyamin berani menyebutkan beberapa nama secara jelas, seperti Menteri Energi dan SDM Bahlil Lahadalia, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, hingga Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo. Ya saya sebut aja, misalnya Pak Bahlil disebut-sebut di urusan Abdul Ghani Kasuba. Terus Pak Airlangga Hartarto yang tanda kutip mengundurkan diri katanya ada dugaan-dugaan terkait dengan sawit, ini malah dipanggil. Dito Aryo Tejo, nah terkait dengan BTS, ya dipanggil, ucapnya. Lebih lanjut, alumni Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta ini tentu tidak menentang siapapun menteri yang nanti bakal dilantik Prabowo. Maka dia mengingatkan Prabowo harus kerja ekstra keras jika menteri yang ia lantik pernah bersinggungan dengan kasus korupsi. Ya saya tidak menentang untuk siapapun dia lantik. Tapi ya harus jadi kerja ekstra keras ikut mengawasi ini, tuturnya. Boyamin pun menegaskan ihwal seharusnya Prabowo memilih dengan baik dan memastikan track record calon menterinya. Supaya nantinya, Ketua Umum Partai Gerindra itu dapat fokus dalam kerjanya sebagai Presiden di tahun 2024 sampai tahun 2029 mendatang. Dan Pak Prabowo bisa mempercayakan dia penuh karena dia orang bersih, ujarnya. Jika kalau orang ditunjuk diduga terkait kasus korupsi, maka Prabowo jadi ekstra keras kerjanya nanti. Mengawasi yang bersangkutan. Jadi malah beratkan pekerjaan Pak Prabowo, tegas Boyamin. Hari pertama pembekalan terhadap calon menteri telah selesai digelar di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Rabu malam. Satu persatu calon menteri keluar dari lokasi pembekalan menggunakan mobil. Mereka pun mengungkap materi pembekalan mulai dari tantangan geopolitik hingga anti korupsi. Terlihat juga Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka yang menghadiri pembekalan. Gimana Mas tadi isi pertemuannya apa aja tadi? Isi pertemuannya apa aja Mas Dito? Diberi wawasan geopolitik, Timas mantap. Gus tadi duduk di depan ya? Duduk di depan tadi ya? Caimin, sampaikan apa aja Pak? Ya pokoknya hari ini briefing tantangan. Hari ini briefing tantangan dan persiapan kabinet yang ada. Ada pesan yang disampaikan nggak Cok? Ada pesan-pesan nggak Gus? Mas Gibran lagi kasih arahan juga. Ya. Dikasih arahan nggak mau Pak Prabowo? Gus tadi Pak Bowo tadi katanya kasih pembekalan awal. Nah itu apa tuh? Apa aja Gus isinya Gus? Semua pemetaan, persiapan, perencanaan. Gus tadi di dalam ada Pak BG nggak Gus? Ada Pak BG ya? Ada. Pak Paranos ada nggak Gus? Gus tadi ada dari PDIP. Gus. Pak Paranos. Maju pelan-pelan. Supaya bisa kerja timbul. Mas, mau Mas. Mantap aja Mas.
Yang di depan duduk, yang di depan duduk, yang di depan duduk. Masalah apa yang dibahas sama Prabowo tadi, Mas? Iya, tadi kita sama-sama mendapatkan arahan dan pembekalan sekaligus dari Bapak Presiden terpilih Pak Prabowo Subianto tentang berbagai hal, dari menjelaskan tentunya situasi dunia, geopolitik, geoekonomi dan geostrategi, dan apa dampak atau kaitannya langsung dengan Indonesia. Dan tentunya beliau berharap bahwa yang mendengarkan tadi semua memiliki bekal yang kokoh terhadap pemahaman setting global tadi, juga di kawasan kita dan tentunya untuk Indonesia, baik dari sisi politik, ekonomi, pertahanan, militer, dan lain sebagainya. Ada arahan dari Mas Gibran nggak, Pak? Kenapa? Ada arahan dari Mas Gibran nggak? Nah, tadi dari Pak Prabowo. Mas saya berarti sudah fit jadi Menko Infrastruktur ya, Mas ya? Nanti aja ya, biar dijelaskan. Tadi kan sudah duduk di paling depan gitu, Mas. Sebanyak 59 orang calon menteri mengikuti pembekalan yang digelar Presiden terpilih Prabowo Subianto di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Pembekalan berlangsung sejak Rabu 16 Oktober pagi hingga malam hari. Turut hadir dalam pembekalan tersebut Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Mereka terlihat kompak mengenakan kemeja berwarna putih dan bawahan hitam. Di sela-sela pembekalan, Prabowo Gibran juga berbincang dan bersalaman dengan para calon menteri. Berikut ini testimoni para calon menteri seusai mengikuti pembekalan. Ini luar biasa, kita pembekalan ini kita diajari tentang geopolitik, ekonomi, pertumbuhan ekonomi GDP, dan lain-lain. Ini sangat menarik, dan yang terpenting adalah ini kita pesan Pak Prabowo menjadi teamwork yang kuat untuk mencapai gagasan-gagasan besar beliau, untuk tunaikan gagasan-gagasan beliau. Ini sangat penting dan luar biasa. Beliau sangat visioner. Kami yakin, kami optimis bahwa mimpi-mimpi kita bersama, gagasan besar beliau, visi misi beliau bisa kita realisasikan. Materinya sesuai dengan tantangan-tantangan yang sedang dihadapi bangsa dan negara ini. Jadi sangat strategik, termasuk juga berbagai problematika dari mulai geopolitik, geostrategi, geoekonomi, dan juga isu-isu kerakyatan seperti makan bergizi. Jadi saya rasa pertemuan dari pagi, dari jam 8 sampai jam 7 malam ini sangat produktif, baik dalam mensolidkan tim kerja Pak Prabowo Gibran, juga untuk membantu bagaimana mengeksekusi program-program kerakyatan. Optimis nggak sih Pak? Optimis. Yang penting timnya kompak. Presiden terpilih juga menyampaikan pesan-pesan yang pada intinya adalah mengingatkan kita bahwa tantangan ke depan itu tidak mudah dan semua harus siap dan semua harus bekerja secara cepat dengan memperhatikan perkembangan baik dari dalam negeri maupun juga luar negeri. Kita tahu geopolitik punya tantangan sehingga memang semua harus kerja cepat. Blunder Prabowo, calon menteri diduga terjerat korupsi. Maki ungkap 3 nama. Presiden terpilih Prabowo Subianto sudah menunjuk 108 calon menteri dan wakil menter, kepala lembaga dan kepala badan nasional yang akan membantu pemerintahannya. Bahkan, 108 nama ini sudah mengikuti pembekalan di Hambang sejak pukul 8 waktu Indonesia Barat sampai selesai. Namun Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Maki, Boyamin Saiman di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selasa tanggal 15 Oktober tahun 2024 meminta Prabowo berhati-hati jika tak ingin blunder. Sebab, beberapa tokoh yang ditunjuk Prabowo beberapa di antaranya punya kaitan erat dengan kasus korupsi. Nah, para menteri yang dihadirkan kemarin, calon menteri ya, itu ada yang terkait dengan korupsi, katanya. Bahkan, Boyamin berani menyebutkan beberapa nama secara jelas, seperti Menteri Energi dan SDM Bahlil Lahadalia, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, hingga Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo. Ya saya sebut aja,
Misalnya Pak Bahlil disebut-sebut di urusan Abdul Ghani Kasubah. Terus Pak Airlangga Hartarto yang tanda kutip mengundurkan diri katanya ada dugaan-dugaan terkait dengan sawit, ini malah dipanggil. Dito Aryo Tejo, nah terkait dengan BTS, ya dipanggil, ucapnya. Lebih lanjut, alumni Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta ini tentu tidak menentang siapapun menteri yang nanti bakal dilantik Prabowo. Maka dia mengingatkan Prabowo harus kerja ekstra keras jika menteri yang ia lantik pernah bersinggungan dengan kasus korupsi. Ya saya tidak menentang untuk siapapun dia lantik. Tapi ya harus jadi kerja ekstra keras ikut mengawasi ini, tuturnya. Boyamin pun menegaskan ihwal seharusnya Prabowo memilih dengan baik dan memastikan track record calon menterinya. Supaya nantinya, Ketua Umum Partai Gerindra itu dapat fokus dalam kerjanya sebagai Presiden di tahun 2024 sampai tahun 2029 mendatang. Dan Pak Prabowo bisa mempercayakan dia penuh karena dia orang bersih, ujarnya. Jika kalau orang ditunjuk diduga terkait kasus korupsi, maka Prabowo jadi ekstra keras kerjanya nanti. Mengawasi yang bersangkutan. Jadi malah beratkan pekerjaan Pak Prabowo, tegas Boyamin. Hari pertama pembekalan terhadap calon menteri telah selesai digelar di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Rabu malam. Satu persatu calon menteri keluar dari lokasi pembekalan menggunakan mobil. Mereka pun mengungkap materi pembekalan mulai dari tantangan geopolitik hingga anti korupsi. Terlihat juga Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka yang menghadiri pembekalan. Gimana Mas tadi pertemuannya apa aja tadi? Isi pertemuannya apa aja Mas Tito? Diberi wawasan geopolitik, Timas mantap. Gus tadi duduk di depan ya, duduk di depan tadi ya. Caimin, sampaikan apa aja Pak? Ya pokoknya hari ini briefing tantangan. Hari ini briefing tantangan dan persiapan kabinet yang ada. Ada pesan yang disampaikan nggak, Cak? Ada pesan-pesan nggak, Gus? Mas Gibran lagi kasih arahan juga. Ya. Dikasih arahan nggak sama Pak Prabowo? Gus tadi Pak Bowo tadi katanya kasih pembekalan awal. Nah itu apa tuh? Apa aja Gus isinya Gus? Semua pemetaan, persiapan, perencanaan. Gus tadi di dalam ada Pak BG nggak Gus? Ada Pak BG ya? Ada. Pak Asmaranos ada nggak Gus? Gus, tadi ada dari PDIP. Gus. Pak Asmaranos. Maju pelan-pelan. Supaya bisa kerja timbul Mas, mau Mas? Mantap aja Mas. Yang di depan duduk. Masalah apa yang dibahas sama Prabowo tadi Mas? Ya tadi kita sama-sama mendapatkan arahan dan pembekalan sekaligus dari Bapak Presiden terpilih Pak Prabowo Subianto tentang berbagai hal, dari menjelaskan tentunya situasi dunia, geopolitik, geoekonomi dan geostrategi, dan apa dampak atau kaitannya langsung dengan Indonesia. Dan tentunya beliau berharap bahwa yang mendengarkan tadi semua memiliki bekal yang kokoh terhadap pemahaman setting global tadi, juga di kawasan kita dan tentunya untuk Indonesia, baik dari sisi politik, ekonomi, pertahanan, militer, dan lain sebagainya. Ada arahan dari Mas Gibran nggak Pak? Kenapa? Ada arahan dari Mas Gibran nggak? Nah, tadi dari Pak Prabowo. Mas saya berarti sudah fix jadi Menko Infrastruktur ya Mas ya? Nanti aja ya, biar dijelaskan. Tadi kan sudah duduk di paling depan gitu Mas. Sebanyak 59 orang calon menteri mengikuti pembekalan yang digelar Presiden terpilih Prabowo Subianto di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Pembekalan berlangsung sejak Rabu 16 Oktober pagi hingga malam hari.
Turut hadir dalam pembekalan tersebut Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Mereka terlihat kompak mengenakan kemeja berwarna putih dan bawahan hitam. Di sela-sela pembekalan, Prabowo Gibran juga berbincang dan bersalaman dengan para calon menteri. Berikut ini testimoni para calon menteri seusai mengikuti pembekalan. Ini luar biasa, kita pembekalan ini kita diajari tentang geopolitik, ekonomi, pertumbuhan ekonomi GDP, dan lain-lain. Ini sangat menarik dan yang terpenting adalah ini kita pesan Pak Prabowo menjadi teamwork yang kuat untuk mencapai gagasan-gagasan besar beliau, untuk tunaikan gagasan-gagasan beliau. Ini sangat penting dan luar biasa. Beliau sangat visioner. Kami yakin, kami optimis bahwa mimpi-mimpi kita bersama, gagasan besar beliau, visi misi beliau bisa kita realisasikan. Materinya sesuai dengan tantangan-tantangan yang sedang dihadapi bangsa dan negara ini. Jadi sangat strategik, termasuk juga berbagai problematika dari mulai geopolitik, geostrategi, geoekonomi, dan juga isu-isu kerakyatan seperti makan bergizi. Jadi saya rasa pertemuan dari pagi, dari jam 8 sampai jam 7 malam ini sangat produktif, baik dalam mensolidkan tim kerja Pak Prabowo Gibran, juga untuk membantu bagaimana mengeksekusi program-program kerakyatan. Optimis nggak sih Pak? Optimis. Yang penting timnya kompak. Presiden terpilih juga menyampaikan pesan-pesan yang pada intinya adalah mengingatkan kita bahwa tantangan ke depan itu tidak mudah dan semua harus siap dan semua harus bekerja secara cepat dengan memperhatikan perkembangan baik dari dalam negeri maupun juga luar negeri. Kita tahu geopolitik punya tantangan sehingga memang semua harus kerja cepat. Blunder Prabowo, calon menteri diduga terjerat korupsi. Maki ungkap 3 nama. Presiden terpilih Prabowo Subianto sudah menunjuk 108 calon menteri dan wakil menter, kepala lembaga dan kepala badan nasional yang akan membantu pemerintahannya. Bahkan, 108 nama ini sudah mengikuti pembekalan di Hambang sejak pukul 8 waktu Indonesia Barat sampai selesai. Namun Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Maki, Boyamin Saiman di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selasa tanggal 15 Oktober tahun 2024 meminta Prabowo berhati-hati jika tak ingin blunder. Sebab, beberapa tokoh yang ditunjuk Prabowo beberapa di antaranya punya kaitan erat dengan kasus korupsi. Nah, para menteri yang dihadirkan kemarin, calon menteri ya, itu ada yang terkait dengan korupsi, katanya. Bahkan, Boyamin berani menyebutkan beberapa nama secara jelas, seperti Menteri Energi dan SDM Bahlil Lahadalia, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, hingga Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo. Ya saya sebut aja, misalnya Pak Bahlil disebut-sebut di urusan Abdul Ghani Kasuba. Terus Pak Airlangga Hartarto yang tanda kutip mengundurkan diri katanya ada dugaan-dugaan terkait dengan sawit, ini malah dipanggil. Dito Aryo Tejo, nah terkait dengan BTS, ya dipanggil, ucapnya. Lebih lanjut, alumni Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta ini tentu tidak menentang siapapun menteri yang nanti bakal dilantik Prabowo. Maka dia mengingatkan Prabowo harus kerja ekstra keras jika menteri yang ia lantik pernah bersinggungan dengan kasus korupsi. Ya saya tidak menentang untuk siapapun dia lantik. Tapi ya harus jadi kerja ekstra keras ikut mengawasi ini, tuturnya. Boyamin pun menegaskan ihwal seharusnya Prabowo memilih dengan baik dan memastikan track record calon menterinya. Supaya nantinya, Ketua Umum Partai Gerindra itu dapat fokus dalam kerjanya sebagai Presiden di tahun 2024 sampai tahun 2029 mendatang. Dan Pak Prabowo bisa mempercayakan dia penuh karena dia orang bersih, ujarnya. Jika kalau orang ditunjuk diduga terkait kasus korupsi, maka Prabowo jadi ekstra keras kerjanya nanti. Mengawasi yang bersangkutan.
Jadi malah beratkan pekerjaan Pak Prabowo, tegas Boyamin. Hari pertama pembekalan terhadap calon menteri telah selesai digelar di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Rabu malam. Satu persatu calon menteri keluar dari lokasi pembekalan menggunakan mobil. Mereka pun mengungkap materi pembekalan mulai dari tantangan geopolitik hingga anti korupsi. Terlihat juga Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka yang menghadiri pembekalan. Pertemuannya apa aja tadi? Isi pertemuannya apa aja, Mas Tito? Diberi wawasan geopolitik, Timas mantap. Gus, tadi duduk di depan ya? Duduk di depan tadi ya? Caimin, disampaikan apa aja, Pak? Ya pokoknya hari ini briefing tantangan. Hari ini briefing tantangan dan persiapan kabinet yang akan datang. Ada pesan yang disampaikan nggak, Pak? Ada pesan-pesan nggak, Gus? Mas Gibran lagi kasih arahan juga. Ya. Kasih arahan nggak mau Pak Prabowo? Gus, tadi Pak Bowo tadi katanya kasih pembekalan awal. Nah, itu apa tuh? Apa aja, Gus, isinya, Gus? Semua pemetaan, persiapan, perencanaan. Gus, tadi di dalam ada Pak BG nggak, Gus? Ada Pak BG ya? Ada. Mas Paranos ada nggak, Gus? Gus, tadi ada dari PDI nggak? Gus. Mas Paranos. Maju pelan-pelan. Mas, mau Mas? Mantap aja, Mas. Yang di depan duduk, yang di depan duduk. Masalah apa yang dibahas sama Prabowo tadi, Mas? Ya, tadi kita sama-sama mendapatkan arahan dan pembekalan sekaligus dari Bapak Presiden terpilih Pak Prabowo Subianto tentang berbagai hal, dari menjelaskan tentunya situasi dunia, geopolitik, geoekonomi dan geostrategi, dan apa dampak atau kaitannya langsung dengan Indonesia. Dan tentunya beliau berharap bahwa yang mendengarkan tadi semua memiliki bekal yang kokoh terhadap pemahaman setting global tadi, juga di kawasan kita dan tentunya untuk Indonesia, baik dari sisi politik, ekonomi, pertahanan, militer, dan lain sebagainya. Ada arahan dari Mas Gibran nggak, Pak? Kenapa? Ada arahan dari Mas Gibran nggak? Nah, tadi dari Pak Prabowo. Mas, saya berarti sudah fix jadi Menko Infrastruktur ya, Mas ya? Nanti aja ya, biar dijelaskan. Tadi kan sudah duduk di paling depan gitu, Mas. Sebanyak 59 orang calon menteri mengikuti pembekalan yang digelar Presiden terpilih Prabowo Subianto di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Pembekalan berlangsung sejak Rabu 16 Oktober pagi hingga malam hari. Turut hadir dalam pembekalan tersebut Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Mereka terlihat kompak mengenakan kemeja berwarna putih dan bawahan hitam. Di sela-sela pembekalan, Prabowo Gibran juga berbincang dan bersalaman dengan para calon menteri. Berikut ini testimoni para calon menteri seusai mengikuti pembekalan. Ini luar biasa, kita pembekalan ini kita diajari tentang geopolitik, ekonomi, pertumbuhan ekonomi GDP, dan lain-lain. Ini sangat menarik, dan yang terpenting adalah ini kita pesan Pak Prabowo menjadi teamwork yang kuat untuk mencapai gagasan-gagasan besar beliau, untuk tunaikan gagasan-gagasan beliau. Ini sangat penting dan luar biasa. Beliau sangat visioner. Kami yakin, kami optimis bahwa mimpi-mimpi kita bersama, gagasan besar beliau, visi misi beliau bisa kita realisasikan. Materinya sesuai dengan tantangan-tantangan yang sedang dihadapi bangsa dan negara ini. Jadi sangat strategik,
termasuk juga berbagai problematika dari mulai geopolitik, geostrategi, geoekonomi, dan juga isu-isu kerakyatan seperti makan bergizi. Jadi saya rasa pertemuan dari pagi, dari jam 8 sampai jam 7 malam ini sangat produktif, baik dalam mensolidkan tim kerja Pak Prabowo Gibran, juga untuk membantu bagaimana mengeksekusi program-program kerakyatan. Optimis nggak sih Pak ke depannya? Optimis. Yang penting timnya kompak. Presiden terpilih juga menyampaikan pesan-pesan yang pada intinya adalah mengingatkan kita bahwa tantangan ke depan itu tidak mudah dan semua harus siap dan semua harus bekerja secara cepat dengan memperhatikan perkembangan baik dari dalam negeri maupun juga luar negeri. Kita tahu geopolitik punya tantangan sehingga memang semua harus kerja cepat. Blunder Prabowo, calon menteri diduga terjerat korupsi. Maki ungkap 3 nama. Presiden terpilih Prabowo Subianto sudah menunjuk 108 calon menteri dan wakil menter, kepala lembaga dan kepala badan nasional yang akan membantu pemerintahannya. Bahkan, 108 nama ini sudah mengikuti pembekalan di Hambang sejak pukul 8 waktu Indonesia Barat sampai selesai. Namun Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Maki, Boyamin Saiman di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selasa tanggal 15 Oktober tahun 2024 meminta Prabowo berhati-hati jika tak ingin blunder. Sebab, beberapa tokoh yang ditunjuk Prabowo beberapa di antaranya punya kaitan erat dengan kasus korupsi. Nah, para menteri yang dihadirkan kemarin, calon menteri ya, itu ada yang terkait dengan korupsi, katanya. Bahkan, Boyamin berani menyebutkan beberapa nama secara jelas, seperti Menteri Energi dan SDM Bahlil Lahadalia, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, hingga Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo. Ya saya sebut aja, misalnya Pak Bahlil disebut-sebut di urusan Abdul Ghani Kasuba. Terus Pak Airlangga Hartarto yang tanda kutip mengundurkan diri katanya ada dugaan-dugaan terkait dengan sawit, ini malah dipanggil. Dito Aryo Tejo, nah terkait dengan BTS, ya dipanggil, ucapnya. Lebih lanjut, alumni Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta ini tentu tidak menentang siapapun menteri yang nanti bakal dilantik Prabowo. Maka dia mengingatkan Prabowo harus kerja ekstra keras jika menteri yang ia lantik pernah bersinggungan dengan kasus korupsi. Ya saya tidak menentang untuk siapapun dia lantik. Tapi ya harus jadi kerja ekstra keras ikut mengawasi ini, tuturnya. Boyamin pun menegaskan ihwal seharusnya Prabowo memilih dengan baik dan memastikan track record calon menterinya. Supaya nantinya, Ketua Umum Partai Gerindra itu dapat fokus dalam kerjanya sebagai Presiden di tahun 2024 sampai tahun 2029 mendatang. Dan Pak Prabowo bisa mempercayakan dia penuh karena dia orang bersih, ujarnya. Jika kalau orang ditunjuk diduga terkait kasus korupsi, maka Prabowo jadi ekstra keras kerjanya nanti. Mengawasi yang bersangkutan. Jadi malah beratkan pekerjaan Pak Prabowo, tegas Boyamin. Hari pertama pembekalan terhadap calon menteri telah selesai digelar di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Rabu malam. Satu persatu calon menteri keluar dari lokasi pembekalan menggunakan mobil. Mereka pun mengungkap materi pembekalan mulai dari tantangan geopolitik hingga anti korupsi. Terlihat juga Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka yang menghadiri pembekalan. Gimana Mas tadi pertemuannya apa aja tadi? Isi pertemuannya apa aja Mas Tito? Diberi wawasan geopolitik, Timas mantap. Gus, tadi duduk di depan ya? Duduk di depan tadi ya? Caimin, sampaikan apa aja Pak? Ya pokoknya hari ini briefing tantangan. Hari ini briefing tantangan dan persiapan kabinet yang akan datang. Ada pesan yang disampaikan nggak Pak Cok? Ada pesan-pesan nggak Gus? Mas Gibran lagi kasih arahan juga. Ya. Dikasih arahan nggak sama Pak Prabowo? Gus tadi Pak Bowo tadi katanya kasih pembekalan awal. Nah itu apa tuh? Apa aja Gus isinya Gus? Semua pemetaan, persiapan, perencanaan. Gus tadi di dalam ada Pak BG nggak Gus? Ada Pak BG ya? Ada. Pak Paranos ada nggak Gus? Gus tadi ada dari PDI nggak? Gus.
Maju pelan-pelan. Supaya bisa kerja timbul Mas, ngomong mas. Mantap aja mas. Yang di depan duduk, yang di depan duduk, yang di depan duduk. Masalah apa yang dibahas sama Prabowo tadi, Mas? Ya tadi kita sama-sama mendapatkan arahan dan pembekalan sekaligus dari Bapak Presiden terpilih Pak Prabowo Subianto tentang berbagai hal, dari menjelaskan tentunya situasi dunia, geopolitik, geoekonomi dan geostrategi, dan apa dampak atau kaitannya langsung dengan Indonesia. Dan tentunya beliau berharap bahwa yang mendengarkan tadi semua memiliki bekal yang kokoh terhadap pemahaman setting global tadi, juga di kawasan kita dan tentunya untuk Indonesia, baik dari sisi politik, ekonomi, pertahanan, militer, dan lain sebagainya. Ada arahan dari Mas Gibran nggak Pak? Kenapa? Ada arahan dari Mas Gibran nggak? Nah, tadi dari Pak Prabowo. Mas saya berarti sudah fix jadi Menko Infrastruktur ya, Mas ya? Nanti aja ya, biar dijelaskan. Tadi kan sudah duduk di paling depan gitu, Mas. Sebanyak 59 orang calon menteri mengikuti pembekalan yang digelar Presiden terpilih Prabowo Subianto di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Pembekalan berlangsung sejak Rabu 16 Oktober pagi hingga malam hari. Turut hadir dalam pembekalan tersebut Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Mereka terlihat kompak mengenakan kemeja berwarna putih dan bawahan hitam. Di sela-sela pembekalan, Prabowo Gibran juga berbincang dan bersalaman dengan para calon menteri. Berikut ini testimoni para calon menteri seusai mengikuti pembekalan. Ini luar biasa, kita pembekalan ini kita diajari tentang geopolitik, ekonomi, pertumbuhan ekonomi GDP, dan lain-lain. Ini sangat menarik, dan yang terpenting adalah ini kita pesan Pak Prabowo menjadi teamwork yang kuat untuk mencapai gagasan-gagasan besar beliau, untuk tunaikan gagasan-gagasan beliau. Ini sangat penting dan luar biasa. Beliau sangat visioner. Kami yakin, kami optimis bahwa mimpi-mimpi kita bersama, gagasan besar beliau, visi misi beliau bisa kita realisasikan. Materinya sesuai dengan tantangan-tantangan yang sedang dihadapi bangsa dan negara ini. Jadi sangat strategik, termasuk juga berbagai problematika dari mulai geopolitik, geostrategi, geoekonomi, dan juga isu-isu kerakyatan seperti makan bergizi. Jadi saya rasa pertemuan dari pagi, dari jam 8 sampai jam 7 malam ini sangat produktif, baik dalam mensolidkan tim kerja Pak Prabowo Gibran, juga untuk membantu bagaimana mengeksekusi program-program kerakyatan. Optimis nggak sih Pak? Optimis. Yang penting timnya kompak. Presiden terpilih juga menyampaikan pesan-pesan yang pada intinya adalah mengingatkan kita bahwa tantangan ke depan itu tidak mudah dan semua harus siap dan semua harus bekerja secara cepat dengan memperhatikan perkembangan baik dari dalam negeri maupun juga luar negeri. Kita tahu geopolitik punya tantangan sehingga memang semua harus kerja cepat. Blunder Prabowo, calon menteri diduga terjerat korupsi. Maki ungkap 3 nama. Presiden terpilih Prabowo Subianto sudah menunjuk 108 calon menteri dan wakil menter, kepala lembaga dan kepala badan nasional yang akan membantu pemerintahannya. Bahkan, 108 nama ini sudah mengikuti pembekalan di Hambang sejak pukul 8 waktu Indonesia Barat sampai selesai. Namun Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Maki, Boyamin Saiman di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selasa tanggal 15 Oktober tahun 2024 meminta Prabowo berhati-hati jika tak ingin blunder. Sebab,
beberapa tokoh yang ditunjuk Prabowo beberapa di antaranya punya kaitan erat dengan kasus korupsi. Nah, para menteri yang dihadirkan kemarin, calon menteri ya, itu ada yang terkait dengan korupsi, katanya. Bahkan, Bonyamin berani menyebutkan beberapa nama secara jelas, seperti Menteri Energi dan SDM Bahlil Lahadalia, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, hingga Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo. Ya saya sebut aja, misalnya Pak Bahlil disebut-sebut di urusan Abdul Ghani Kasuba. Terus Pak Airlangga Hartarto yang tanda kutip mengundurkan diri katanya ada dugaan-dugaan terkait dengan sawit, ini malah dipanggil. Dito Aryo Tejo, nah terkait dengan BTS, ya dipanggil, ucapnya. Lebih lanjut, alumni Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta ini tentu tidak menentang siapapun menteri yang nanti bakal dilantik Prabowo. Maka dia mengingatkan Prabowo harus kerja ekstra keras jika menteri yang ia lantik pernah bersinggungan dengan kasus korupsi. Ya saya tidak menentang untuk siapapun dia lantik. Tapi ya harus jadi kerja ekstra keras ikut mengawasi ini, tuturnya. Boyamin pun menegaskan ihwal seharusnya Prabowo memilih dengan baik dan memastikan track record calon menterinya. Supaya nantinya, Ketua Umum Partai Gerindra itu dapat fokus dalam kerjanya sebagai Presiden di tahun 2024 sampai tahun 2029 mendatang. Dan Pak Prabowo bisa mempercayakan dia penuh karena dia orang bersih, ujarnya. Jika kalau orang ditunjuk diduga terkait kasus korupsi, maka Prabowo jadi ekstra keras kerjanya nanti. Mengawasi yang bersangkutan. Jadi malah beratkan pekerjaan Pak Prabowo, tegas Boyamin. Hari pertama pembekalan terhadap calon menteri telah selesai digelar di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Rabu malam. Satu persatu calon menteri keluar dari lokasi pembekalan menggunakan mobil. Mereka pun mengungkap materi pembekalan mulai dari tantangan geopolitik hingga anti korupsi. Terlihat juga Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka yang menghadiri pembekalan. Pertemuannya apa aja tadi? Isi pertemuannya apa aja Mas Tito? Diberi wawasan geopolitik, Timas mantap. Gus, tadi duduk di depan ya? Duduk di depan tadi ya? Caimin, sampaikan apa aja Pak? Ya pokoknya hari ini briefing tantangan. Hari ini briefing tantangan dan persiapan dari yang akan Ada pesan yang disampaikan nggak, Cak? Ada pesan-pesan nggak, Gus? Mas Gibran lagi kasih arahan juga. Ya. Dikasih arahan nggak mau Pak Prabowo? Gus, tadi Pak Bowo tadi katanya kasih pembekalan awal. Nah, itu apa tuh? Apa aja Gus isinya Gus? Semua pemetaan, persiapan, perencanaan. Gus, tadi di dalam ada Pak BG nggak, Gus? Ada Pak BG ya? Ada. Mas Paranos ada nggak, Gus? Gus, tadi ada dari PDI nggak? Gus. Mas Paranos. Maju pelan-pelan. Supaya bisa kerja timbul Mas, mau Mas? Mantap aja Mas. Yang di depan duduk. Masalah apa yang dibahas sama Prabowo tadi, Mas? Iya, tadi kita sama-sama mendapatkan arahan dan pembekalan sekaligus dari Bapak Presiden terpilih Pak Prabowo Subianto tentang berbagai hal, dari menjelaskan tentunya situasi dunia, geopolitik, geoekonomi dan geostrategi, dan apa dampak atau kaitannya langsung dengan Indonesia. Dan tentunya beliau berharap bahwa yang mendengarkan tadi semua memiliki bekal yang kokoh terhadap pemahaman setting global tadi, juga di kawasan kita dan tentunya untuk Indonesia, baik dari sisi politik, ekonomi, pertahanan, militer, dan lain sebagainya. Ada arahan Mas Gibran nggak Pak?
Kenapa? Ada arahan dari Mas Gibran nggak? Nah, tadi dari Pak Prabowo. Mas Ahaye berarti sudah fix jadi Menko Infrastruktur ya Mas ya? Nanti aja ya, biar dijelaskan. Tadi kan sudah duduk di paling depan gitu Mas. Sebanyak 59 orang calon menteri mengikuti pembekalan yang digelar Presiden terpilih Prabowo Subianto di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Pembekalan berlangsung sejak Rabu 16 Oktober pagi hingga malam hari. Turut hadir dalam pembekalan tersebut Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Mereka terlihat kompak mengenakan kemeja berwarna putih dan bawahan hitam. Di sela-sela pembekalan, Prabowo Gibran juga berbincang dan bersalaman dengan para calon menteri. Berikut ini testimoni para calon menteri seusai mengikuti pembekalan. Ini luar biasa, kita pembekalan ini kita diajari tentang geopolitik, ekonomi, pertumbuhan ekonomi GDP, dan lain-lain. Ini sangat menarik dan yang terpenting adalah ini kita pesan Pak Prabowo menjadi teamwork yang kuat untuk mencapai gagasan-gagasan besar beliau, untuk tunaikan gagasan-gagasan beliau. Ini sangat penting dan luar biasa. Beliau sangat visioner. Kami yakin, kami optimis bahwa mimpi-mimpi kita bersama, gagasan besar beliau, visi misi beliau bisa kita realisasikan. Materinya sesuai dengan tantangan-tantangan yang sedang dihadapi bangsa dan negara ini. Jadi sangat strategik, termasuk juga berbagai problematika dari mulai geopolitik, geostrategi, geoekonomi, dan juga isu-isu kerakyatan seperti makan bergizi. Jadi saya rasa pertemuan dari pagi, dari jam 8 sampai jam 7 malam ini sangat produktif, baik dalam mensolidkan tim kerja Pak Prabowo Gibran, juga untuk membantu bagaimana mengeksekusi program-program kerakyatan. Optimis nggak sih Pak ke depannya? Optimis. Yang penting timnya kompak. Presiden terpilih juga menyampaikan pesan-pesan yang pada intinya adalah mengingatkan kita bahwa tantangan ke depan itu tidak mudah dan semua harus siap dan semua harus bekerja secara cepat dengan memperhatikan perkembangan baik dari dalam negeri maupun juga luar negeri. Kita tahu geopolitik punya tantangan sehingga memang semua harus kerja cepat. Blunder Prabowo, calon menteri diduga terjerat korupsi. Maki ungkap 3 nama. Presiden terpilih Prabowo Subianto sudah menunjuk 108 calon menteri dan wakil menter, kepala lembaga dan kepala badan nasional yang akan membantu pemerintahannya. Bahkan, 108 nama ini sudah mengikuti pembekalan di Hambang sejak pukul 8 waktu Indonesia Barat sampai selesai. Namun Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Maki, Boyamin Saiman di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selasa tanggal 15 Oktober tahun 2024 meminta Prabowo berhati-hati jika tak ingin blunder. Sebab, beberapa tokoh yang ditunjuk Prabowo beberapa di antaranya punya kaitan erat dengan kasus korupsi. Nah, para menteri yang dihadirkan kemarin, calon menteri ya, itu ada yang terkait dengan korupsi, katanya. Bahkan, Boyamin berani menyebutkan beberapa nama secara jelas, seperti Menteri Energi dan SDM Bahlil Lahadalia, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, hingga Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo. Ya saya sebut aja, misalnya Pak Bahlil disebut-sebut di urusan Abdul Ghani Kasuba. Terus Pak Airlangga Hartarto yang tanda kutip mengundurkan diri katanya ada dugaan-dugaan terkait dengan sawit, ini malah dipanggil. Dito Aryo Tejo, nah terkait dengan BTS, ya dipanggil, ucapnya. Lebih lanjut, alumni Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta ini tentu tidak menentang siapapun menteri yang nanti bakal dilantik Prabowo. Maka dia mengingatkan Prabowo harus kerja ekstra keras jika menteri yang ia lantik pernah bersinggungan dengan kasus korupsi. Ya saya tidak menentang untuk siapapun dia lantik. Tapi ya harus jadi kerja ekstra keras ikut mengawasi ini, tuturnya. Boyamin pun menegaskan ihwal seharusnya Prabowo memilih dengan baik dan memastikan track record calon menterinya. Supaya nantinya, Ketua Umum Partai Gerindra itu dapat fokus dalam kerjanya sebagai Presiden di tahun 2024 sampai tahun 2029 mendatang.
Dan Pak Prabowo bisa mempercayakan dia penuh karena dia orang bersih, ujarnya. Jika kalau orang ditunjuk diduga terkait kasus korupsi, maka Prabowo jadi ekstra keras kerjanya nanti. Mengawasi yang bersangkutan. Jadi malah beratkan pekerjaan Pak Prabowo, tegas Boyamin. Hari pertama pembekalan terhadap calon menteri telah selesai digelar di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Rabu malam. Satu persatu calon menteri keluar dari lokasi pembekalan menggunakan mobil. Mereka pun mengungkap materi pembekalan mulai dari tantangan geopolitik hingga anti korupsi. Terlihat juga Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka yang menghadiri pembekalan. Gimana Mas tadi di pertemuannya apa aja tadi? Isi pertemuannya apa aja Mas Tito? Diberi wawasan geopolitik, Timas mantap. Gus, tadi duduk di depan ya? Duduk di depan tadi ya? Caimin, sampaikan apa aja Pak? Ya pokoknya hari ini briefing tantangan. Hari ini briefing tantangan dan persiapan kabinet yang akan datang. Ada pesan yang disampaikan nggak Pak Cak? Ada pesan-pesan nggak Gus? Ya. Dikasih arahan nggak sama Pak Prabowo? Gus, tadi Pak Bowo tadi katanya kasih pembekalan awal. Nah, itu apa tuh? Apa aja Gus isinya Gus? Semua pemetaan, persiapan, perencanaan. Gus, tadi di dalam ada Pak BG nggak Gus? Ada Pak BG ya? Ada. Pak Asmaranos ada nggak Gus? Gus, tadi ada dari PDI nggak? Gus. Pak Asmaranos. Maju pelan-pelan. Supaya bisa kerja timbul Mas, mau Mas? Mantap aja Mas. Yang di depan duduk. Masalah apa yang dibahas sama Prabowo tadi Mas? Iya tadi kita sama-sama mendapatkan arahan dan pembekalan sekaligus dari Bapak Presiden terpilih Pak Prabowo Subianto tentang berbagai hal, dari menjelaskan tentunya situasi dunia, geopolitik, geoekonomi dan geostrategi, dan apa dampak atau kaitannya langsung dengan Indonesia. Dan tentunya beliau berharap bahwa yang mendengarkan tadi semua memiliki bekal yang kokoh terhadap pemahaman setting global tadi, juga di kawasan kita dan tentunya untuk Indonesia, baik dari sisi politik, ekonomi, pertahanan, militer, dan lain sebagainya. Ada arahan dari Mas Gibran nggak Pak? Kenapa? Ada arahan dari Mas Gibran nggak? Nah, tadi dari Pak Prabowo. Mas, saya berarti sudah fix jadi Menko Infrastruktur ya Mas ya? Nanti aja ya, biar dijelaskan. Tadi kan sudah duduk di paling depan gitu Mas. Sebanyak 59 orang calon menteri mengikuti pembekalan yang digelar Presiden terpilih Prabowo Subianto di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Pembekalan berlangsung sejak Rabu 16 Oktober pagi hingga malam hari. Turut hadir dalam pembekalan tersebut Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Mereka terlihat kompak mengenakan kemeja berwarna putih dan bawahan hitam. Di sela-sela pembekalan, Prabowo Gibran juga berbincang dan bersalaman dengan para calon menteri. Berikut ini testimoni para calon menteri seusai mengikuti pembekalan. Ini luar biasa, kita pembekalan ini kita diajari tentang geopolitik, ekonomi, pertumbuhan ekonomi GDP, dan lain-lain. Ini sangat menarik, dan yang terpenting adalah ini kita pesan Pak Prabowo menjadi teamwork yang kuat untuk mencapai gagasan-gagasan besar beliau, untuk tunaikan gagasan-gagasan beliau. Ini sangat penting dan luar biasa. Beliau sangat visioner.
kami yakin, kami optimis bahwa mimpi-mimpi kita bersama, gagasan besar beliau, visi misi beliau bisa kita realisasikan. Materinya sesuai dengan tantangan-tantangan yang sedang dihadapi bangsa dan negara ini. Jadi sangat strategik, termasuk juga berbagai problematika dari mulai geopolitik, geostrategi, geoekonomi, dan juga isu-isu kerakyatan seperti makan bergizi. Jadi saya rasa pertemuan dari pagi mensolidkan tim kerja Pak Prabowo Gibran juga untuk membantu bagaimana mengeksekusi program-program kerakyatan. Optimis nggak sih Pak? Optimis. Yang penting timnya kompak. Presiden terpilih juga menyampaikan pesan-pesan yang pada intinya adalah mengingatkan kita bahwa tantangan ke depan itu tidak mudah dan semua harus siap dan semua harus bekerja secara cepat dengan memperhatikan perkembangan baik dari dalam negeri maupun juga luar negeri. Kita tahu geopolitik punya tantangan sehingga memang semua harus kerja cepat. Blunder Prabowo, calon menteri diduga terjerat korupsi. Maki ungkap 3 nama. Presiden terpilih Prabowo Subianto sudah menunjuk 108 calon menteri dan wakil menter, kepala lembaga dan kepala badan nasional yang akan membantu pemerintahannya. Bahkan, 108 nama ini sudah mengikuti pembekalan di Hambang sejak pukul 8 waktu Indonesia Barat sampai selesai. Namun Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Maki, Boyamin Saiman di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selasa tanggal 15 Oktober tahun 2024 meminta Prabowo berhati-hati jika tak ingin blunder. Sebab, beberapa tokoh yang ditunjuk Prabowo beberapa di antaranya punya kaitan erat dengan kasus korupsi. Nah, para menteri yang dihadirkan kemarin, calon menteri ya, itu ada yang terkait dengan korupsi, katanya. Bahkan, Boyamin berani menyebutkan beberapa nama secara jelas, seperti Menteri Energi dan SDM Bahlil Lahadalia, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, hingga Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo-Tejo. Ya saya sebut aja, misalnya Pak Bahlil disebut-sebut di urusan Abdul Ghani Kasuba. Terus Pak Airlangga Hartarto yang tanda kutip mengundurkan diri katanya ada dugaan-dugaan terkait dengan sawit, ini malah dipanggil. Dito Aryo-Tejo, nah terkait dengan BTS, ya dipanggil, ucapnya. Lebih lanjut, alumni Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta ini tentu tidak menentang siapapun menteri yang nanti bakal dilantik Prabowo. Maka dia mengingatkan Prabowo harus kerja ekstra keras jika menteri yang ia lantik pernah bersinggungan dengan kasus korupsi. Ya saya tidak menentang untuk siapapun dia lantik. Tapi ya harus jadi kerja ekstra keras ikut mengawasi ini, tuturnya. Boyamin pun menegaskan ihwal seharusnya Prabowo memilih dengan baik dan memastikan track record calon menterinya. Supaya nantinya, Ketua Umum Partai Gerindra itu dapat fokus dalam kerjanya sebagai Presiden di tahun 2024 sampai tahun 2029 mendatang. Dan Pak Prabowo bisa mempercayakan dia penuh karena dia orang bersih, ujarnya. Jika kalau orang ditunjuk diduga terkait kasus korupsi, maka Prabowo jadi ekstra keras kerjanya nanti. Mengawasi yang bersangkutan. Jadi malah beratkan pekerjaan Pak Prabowo, tegas Boyamin. Hari pertama pembekalan terhadap calon menteri telah selesai digelar di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Rabu malam. Satu persatu calon menteri keluar dari lokasi pembekalan menggunakan mobil. Mereka pun mengungkap materi pembekalan mulai dari tantangan geopolitik hingga anti korupsi. Terlihat juga Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka yang menghadiri pembekalan. Gimana Mas tadi di dalam? Pertemuannya apa aja tadi? Isi pertemuannya apa aja Mas Tito? Diberi wawasan geopolitik, Timas mantap. Gus, tadi duduk di depan ya? Duduk di depan tadi ya? Caimin, sampaikan apa aja Pak? Ya pokoknya hari ini briefing tantangan. Hari ini briefing tantangan dan persiapan dari yang akan Ada pesan yang disampaikan nggak Pak? Ada pesan-pesan nggak Gus? Mas Gibran lagi kasih arahan juga.
Iya ya. Ini dikasih arahan nggak sama Pak Prabowo? Gus tadi Pak Bowo tadi katanya kasih pembekalan awal. Nah itu apa tuh? Apa aja Gus isinya Gus? Semua pemetaan, persiapan, perencanaan. Gus tadi di dalam ada Pak BG nggak Gus? Ada Pak BG ya? Ada. Pak Paranos ada nggak Gus? Gus tadi ada dari PDI nggak? Gus. Pak Paranos. Maju pelan-pelan. Supaya bisa kerja timbul Mas, mau Mas? Atau aja Mas? Yang di depan duduk, yang di depan duduk, yang di depan duduk. Masalah apa yang dibahas sama Prabowo tadi Mas? Ya tadi kita sama-sama mendapatkan arahan dan pembekalan sekaligus dari Bapak Presiden terpilih Pak Prabowo Subianto tentang berbagai hal, dari menjelaskan tentunya situasi dunia, geopolitik, geoekonomi dan geostrategi, dan apa dampak atau kaitannya langsung dengan Indonesia. Dan tentunya beliau berharap bahwa yang mendengarkan tadi semua memiliki bekal yang kokoh terhadap pemahaman setting global tadi, juga di kawasan kita dan tentunya untuk Indonesia, baik dari sisi politik, ekonomi, pertahanan, militer, dan lain sebagainya. Ada arahan Mas Gibran nggak Pak? Kenapa? Ada arahan Mas Gibran nggak? Nah, tadi dari Pak Prabowo. Mas saya berarti sudah fix jadi Menko Infrastruktur ya Mas ya? Nanti aja ya, biar dijelaskan. Tadi kan sudah duduk di paling depan gitu Mas. Sebanyak 59 orang calon menteri mengikuti pembekalan yang digelar Presiden terpilih Prabowo Subianto di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Pembekalan berlangsung sejak Rabu 16 Oktober pagi hingga malam hari. Turut hadir dalam pembekalan tersebut Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Mereka terlihat kompak mengenakan kemeja berwarna putih dan bawahan hitam. Di sela-sela pembekalan, Prabowo Gibran juga berbincang dan bersalaman dengan para calon menteri. Berikut ini testimoni para calon menteri seusai mengikuti pembekalan. Ini luar biasa, kita pembekalan ini kita diajari tentang geopolitik, ekonomi, pertumbuhan ekonomi GDP, dan lain-lain. Ini sangat menarik, dan yang terpenting adalah ini kita pesan Pak Prabowo menjadi teamwork yang kuat untuk mencapai gagasan-gagasan besar beliau, untuk tunaikan gagasan-gagasan beliau. Ini sangat penting dan luar biasa. Beliau sangat visioner. Kami yakin, kami optimis bahwa mimpi-mimpi kita bersama, gagasan besar beliau, visi misi beliau bisa kita realisasikan. Materinya sesuai dengan tantangan-tantangan yang sedang dihadapi bangsa dan negara ini. Jadi sangat strategik, termasuk juga berbagai problematika dari mulai geopolitik, geostrategi, geoekonomi, dan juga isu-isu kerakyatan seperti makan bergizi. Jadi saya rasa pertemuan dari pagi, dari jam 8 sampai jam 7 malam ini sangat produktif, baik dalam mensolidkan tim kerja Pak Prabowo Gibran, juga untuk membantu bagaimana mengeksekusi program-program kerakyatan. Optimis nggak sih Pak? Optimis. Yang penting timnya kompak. Presiden terpilih juga menyampaikan pesan-pesan yang pada intinya adalah mengingatkan kita bahwa tantangan ke depan itu tidak mudah dan semua harus siap dan semua harus bekerja secara cepat dengan memperhatikan perkembangan baik dari dalam negeri maupun juga luar negeri. Kita tahu geopolitik punya tantangan sehingga memang semua harus kerja cepat. Blunder Prabowo, calon menteri diduga terjerat korupsi. Maki ungkap 3 nama. Presiden terpilih Prabowo Subianto sudah menunjuk 108 calon menteri dan wakil menter, kepala lembaga dan kepala badan nasional yang akan membantu pemerintahannya. Bahkan,
108 nama ini sudah mengikuti pembekalan di Hambang sejak pukul 8 waktu Indonesia Barat sampai selesai. Namun Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, MAKI, Boyamin Saiman di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selasa tanggal 15 Oktober tahun 2024 meminta Prabowo berhati-hati jika tak ingin blunder. Sebab, beberapa tokoh yang ditunjuk Prabowo beberapa di antaranya punya kaitan erat dengan kasus korupsi. Nah, para menteri yang dihadirkan kemarin, calon menteri ya, itu ada yang terkait dengan korupsi, katanya. Bahkan, Boyamin berani menyebutkan beberapa nama secara jelas, seperti Menteri Energi dan SDM Bahlil Lahadalia, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, hingga Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo. Ya saya sebut aja, misalnya Pak Bahlil disebut-sebut di urusan Abdul Ghani Kasuba. Terus Pak Airlangga Hartarto yang tanda kutip mengundurkan diri katanya ada dugaan-dugaan terkait dengan sawit, ini malah dipanggil. Dito Aryo Tejo, nah terkait dengan BTS, ya dipanggil, ucapnya. Lebih lanjut, alumni Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta ini tentu tidak menentang siapapun menteri yang nanti bakal dilantik Prabowo. Maka dia mengingatkan Prabowo harus kerja ekstra keras jika menteri yang ia lantik pernah bersinggungan dengan kasus korupsi. Ya saya tidak menentang untuk siapapun dia lantik. Tapi ya harus jadi kerja ekstra keras ikut mengawasi ini, tuturnya. Boyamin pun menegaskan ihwal seharusnya Prabowo memilih dengan baik dan memastikan track record calon menterinya. Supaya nantinya, Ketua Umum Partai Gerindra itu dapat fokus dalam kerjanya sebagai Presiden di tahun 2024 sampai tahun 2029 mendatang. Dan Pak Prabowo bisa mempercayakan dia penuh karena dia orang bersih, ujarnya. Jika kalau orang ditunjuk diduga terkait kasus korupsi, maka Prabowo jadi ekstra keras kerjanya nanti. Mengawasi yang bersangkutan. Jadi malah beratkan pekerjaan Pak Prabowo, tegas Boyamin. Hari pertama pembekalan terhadap calon menteri telah selesai digelar di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Rabu malam. Satu persatu calon menteri keluar dari lokasi pembekalan menggunakan mobil. Mereka pun mengungkap materi pembekalan mulai dari tantangan geopolitik hingga anti korupsi. Terlihat juga Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka yang menghadiri pembekalan. Gimana Mas tadi pertemuannya apa aja tadi? Isi pertemuannya apa aja Mas Tito? Diberi wawasan geopolitik, Timas mantap. Gus tadi duduk di depan ya? Duduk di depan tadi ya? Caimin, sampaikan apa aja Pak? Ya pokoknya hari ini briefing tantangan. Hari ini briefing tantangan dan persiapan dari perencanaan. Ada pesan yang disampaikan nggak Pak? Ada pesan-pesan nggak Gus? Mas Gibran lagi kasih arahan juga. Ya. Dikasih arahan nggak sama Pak Prabowo? Gus tadi Pak Bowo tadi katanya kasih pembekalan awal. Nah itu apa tuh? Apa aja Gus isinya Gus? Semua pemetaan, persiapan, perencanaan. Gus tadi di dalam ada Pak BG nggak Gus? Ada Pak BG ya? Ada. Pak Paranos ada nggak Gus? Gus, tadi ada daripada juga. Gus. Pak Paranos. Maju pelan-pelan. Supaya bisa kerja timbul. Mas, mau Mas? Mantap aja Mas. Yang di depan duduk. Masalah apa yang dibahas sama Prabowo tadi Mas? Ya tadi kita sama-sama mendapatkan arahan dan pembekalan sekaligus dari Bapak Presiden terpilih Pak Prabowo Subianto tentang berbagai hal, dari menjelaskan tentunya situasi dunia, geopolitik, geoekonomi dan geostrategi, dan apa dampak atau
kaitannya langsung dengan Indonesia. Dan tentunya beliau berharap bahwa yang mendengarkan tadi semua memiliki bekal yang kokoh terhadap pemahaman setting global tadi, juga di kawasan kita dan tentunya untuk Indonesia, baik dari sisi politik, ekonomi, pertahanan, militer, dan lain sebagainya. Ada arahan Mas Gibran nggak, Pak? Kenapa? Ada arahan Mas Gibran nggak? Nggak, tadi dari Pak Prabowo. Mas Ahaye berarti sudah fix jadi Menko Infrastruktur ya Mas ya? Nanti aja ya, biar dijelaskan. Tadi kan sudah duduk di paling depan gitu Mas. Sebanyak 59 orang calon menteri mengikuti pembekalan yang digelar Presiden terpilih Prabowo Subianto di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Pembekalan berlangsung sejak Rabu 16 Oktober pagi hingga malam hari. Turut hadir dalam pembekalan tersebut Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Mereka terlihat kompak mengenakan kemeja berwarna putih dan bawahan hitam. Di sela-sela pembekalan, Prabowo Gibran juga berbincang dan bersalaman dengan para calon menteri. Berikut ini testimoni para calon menteri seusai mengikuti pembekalan. Ini luar biasa, kita pembekalan ini kita diajari tentang geopolitik, ekonomi, pertumbuhan ekonomi GDP, dan lain-lain. Ini sangat menarik dan yang terpenting adalah ini kita pesan Pak Prabowo menjadi teamwork yang kuat untuk mencapai gagasan-gagasan besar beliau, untuk tunaikan gagasan-gagasan beliau. Ini sangat penting dan luar biasa. Beliau sangat visioner. Kami yakin, kami optimis bahwa mimpi-mimpi kita bersama, gagasan besar beliau, visi misi beliau bisa kita realisasikan. Materinya sesuai dengan tantangan-tantangan yang sedang dihadapi bangsa dan negara ini. Jadi sangat strategik, termasuk juga berbagai problematika dari mulai geopolitik, geostrategi, geoekonomi, dan juga isu-isu kerakyatan seperti makan bergizi. Jadi saya rasa pertemuan dari pagi, dari jam 8 sampai jam 7 malam ini sangat produktif, baik dalam mensolidkan tim kerja Pak Prabowo Gibran, juga untuk membantu bagaimana mengeksekusi program-program kerakyatan. Optimis nggak sih Pak? Optimis. Yang penting timnya kompak. Presiden terpilih juga menyampaikan pesan-pesan yang pada intinya adalah mengingatkan kita bahwa tantangan ke depan itu tidak mudah dan semua harus siap dan semua harus bekerja secara cepat dengan memperhatikan perkembangan baik dari dalam negeri maupun juga luar negeri. Kita tahu geopolitik punya tantangan sehingga memang semua harus kerja cepat. Blunder Prabowo, calon menteri diduga terjerat korupsi. Maki ungkap 3 nama. Presiden terpilih Prabowo Subianto sudah menunjuk 108 calon menteri dan wakil menter, kepala lembaga dan kepala badan nasional yang akan membantu pemerintahannya. Bahkan, 108 nama ini sudah mengikuti pembekalan di Hambang sejak pukul 8 waktu Indonesia Barat sampai selesai. Namun Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Maki, Boyamin Saiman di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selasa tanggal 15 Oktober tahun 2024 meminta Prabowo berhati-hati jika tak ingin blunder. Sebab, beberapa tokoh yang ditunjuk Prabowo beberapa di antaranya punya kaitan erat dengan kasus korupsi. Nah, para menteri yang dihadirkan kemarin, calon menteri ya, itu ada yang terkait dengan korupsi, katanya. Bahkan, Boyamin berani menyebutkan beberapa nama secara jelas, seperti Menteri Energi dan SDM Bahlil Lahadalia, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, hingga Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo-Tejo. Ya saya sebut aja, misalnya Pak Bahlil disebut-sebut di urusan Abdul Ghani Kasuba. Terus Pak Airlangga Hartarto yang tanda kutip mengundurkan diri katanya ada dugaan-dugaan terkait dengan sawit, ini malah dipanggil. Dito Aryo-Tejo, nah terkait dengan BTS, ya dipanggil, ucapnya. Lebih lanjut, alumni Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta ini tentu tidak menentang siapapun menteri yang nanti bakal dilantik Prabowo. Maka dia mengingatkan Prabowo harus kerja ekstra keras jika menteri yang ia lantik pernah bersinggungan dengan kasus korupsi. Ya saya tidak menentang untuk siapapun dia lantik.
Tapi ya harus jadi kerja ekstra keras ikut mengawasi ini, tuturnya. Boyamin pun menegaskan ihwal seharusnya Prabowo memilih dengan baik dan memastikan track record calon menterinya, supaya nantinya Ketua Umum Partai Gerindra itu dapat fokus dalam kerjanya sebagai presiden di tahun 2024 sampai tahun 2029 mendatang. Dan Pak Prabowo bisa mempercayakan dia penuh karena dia orang bersih, ujarnya. Jika kalau orang ditunjuk diduga terkait kasus korupsi, maka Prabowo jadi ekstra keras kerjanya nanti. Mengawasi yang bersangkutan. Jadi malah beratkan pekerjaan Pak Prabowo, tegas Boyamin. Hari pertama pembekalan terhadap calon menteri telah selesai digelar di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Rabu malam. Satu persatu calon menteri keluar dari lokasi pembekalan menggunakan mobil. Mereka pun mengungkap materi pembekalan mulai dari tantangan geopolitik hingga anti korupsi. Terlihat juga Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka yang menghadiri pembekalan. Gimana Mas tadi pertemuannya apa aja tadi? Isi pertemuannya apa aja Mas Tito? Diberi wawasan geopolitik, Timas mantap. Gus, tadi duduk di depan ya? Duduk di depan tadi ya? Caimin, sampaikan apa aja Pak? Ya pokoknya hari ini briefing tantangan. Hari ini briefing tantangan dan persiapan kabinet yang akan datang. Ada pesan yang disampaikan nggak, Cak? Ada pesan-pesan nggak, Gus? Mas Gibran lagi kasih arahan juga. Ya. Kasih arahan nggak sama Pak Prabowo? Gus, tadi Pak Bowo tadi katanya kasih pembekalan awal. Nah, itu apa tuh? Apa aja Gus isinya Gus? Semua pemetaan, persiapan, perencanaan. Gus, tadi di dalam ada Pak BG nggak, Gus? Ada Pak BG ya? Ada. Pak Paranos ada nggak, Gus? Gus, tadi ada dari PDIP. Gus. Pak Paranos. Maju pelan-pelan. Mas, mau Mas? Mantap aja Mas. Yang di depan duduk. Masalah apa yang dibahas sama Prabowo tadi, Mas? Iya, tadi kita sama-sama mendapatkan arahan dan pembekalan sekaligus dari Bapak Presiden terpilih Pak Prabowo Subianto tentang berbagai hal, dari menjelaskan tentunya situasi dunia, geopolitik, geoekonomi dan geostrategi, dan apa dampak atau kaitannya langsung dengan Indonesia. Dan tentunya beliau berharap bahwa yang mendengarkan tadi semua memiliki bekal yang kokoh terhadap pemahaman setting global tadi, juga di kawasan kita dan tentunya untuk Indonesia, baik dari sisi politik, ekonomi, pertahanan, militer, dan lain sebagainya. Ada arahan dari Mas Gibran nggak Pak? Kenapa? Ada arahan dari Mas Gibran nggak? Nah, tadi dari Pak Prabowo. Mas saya berarti sudah fix jadi Menko Infrastruktur ya, Mas ya? Nanti aja ya, biar dijelaskan. Tadi kan sudah duduk di paling depan gitu, Mas. Sebanyak 59 orang calon menteri mengikuti pembekalan yang digelar Presiden terpilih Prabowo Subianto di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Pembekalan berlangsung sejak Rabu 16 Oktober pagi hingga malam hari. Turut hadir dalam pembekalan tersebut Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Mereka terlihat kompak mengenakan kemeja berwarna putih dan bawahan hitam. Di sela-sela pembekalan, Prabowo Gibran juga berbincang dan bersalaman dengan para calon menteri. Berikut ini testimoni para calon menteri seusai mengikuti pembekalan. Ini luar biasa, kita pembekalan ini kita diajari tentang geopolitik, ekonomi, pertumbuhan ekonomi GDP, dan lain-lain. Ini sangat menarik, dan yang terpenting adalah ini kita
pesan Pak Prabowo menjadi teamwork yang kuat untuk mencapai gagasan-gagasan besar beliau, untuk tunaikan gagasan-gagasan beliau. Ini sangat penting dan luar biasa. Beliau sangat visioner. Kami yakin, kami optimis bahwa mimpi-mimpi kita bersama, gagasan besar beliau, visi misi beliau bisa kita realisasikan. Materinya sesuai dengan tantangan-tantangan yang sedang dihadapi bangsa dan negara ini. Jadi sangat strategik, termasuk juga berbagai problematika dari mulai geopolitik, geostrategi, geoekonomi, dan juga isu-isu kerakyatan seperti makan bergizi. Jadi saya rasa pertemuan dari pagi, dari jam 8 sampai jam 7 malam ini sangat produktif, baik dalam mensolidkan tim kerja Pak Prabowo Gibran, juga untuk membantu bagaimana mengeksekusi program-program kerakyatan. Optimis nggak sih Pak? Optimis. Yang penting timnya kompak. Presiden terpilih juga menyampaikan pesan-pesan yang pada intinya adalah mengingatkan kita bahwa tantangan ke depan itu tidak mudah dan semua harus siap dan semua harus bekerja secara cepat dengan memperhatikan perkembangan baik dari dalam negeri maupun juga luar negeri. Kita tahu geopolitik punya tantangan sehingga memang semua harus kerja cepat. Blunder Prabowo, calon menteri diduga terjerat korupsi, maki ungkap 3 nama. Presiden terpilih Prabowo Subianto sudah menunjuk 108 calon menteri dan wakil menter, kepala lembaga dan kepala badan nasional yang akan membantu pemerintahannya. Bahkan, 108 nama ini sudah mengikuti pembekalan di Hambang sejak pukul 8 waktu Indonesia Barat sampai selesai. Namun Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, MAKI, Boyamin Saiman di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selasa tanggal 15 Oktober tahun 2024 meminta Prabowo berhati-hati jika tak ingin blunder. Sebab, beberapa tokoh yang ditunjuk Prabowo beberapa di antaranya punya kaitan erat dengan kasus korupsi. Nah, para menteri yang dihadirkan kemarin, calon menteri ya, itu ada yang terkait dengan korupsi, katanya. Bahkan, Boyamin berani menyebutkan beberapa nama secara jelas, seperti Menteri Energi dan SDM Bahlil Lahadalia, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, hingga Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo. Ya saya sebut aja, misalnya Pak Bahlil disebut-sebut di urusan Abdul Ghani Kasuba. Terus Pak Airlangga Hartarto yang tanda kutip mengundurkan diri katanya ada dugaan-dugaan terkait dengan sawit, ini malah dipanggil. Dito Aryo Tejo, nah terkait dengan BTS, ya dipanggil, ucapnya. Lebih lanjut, alumni Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta ini tentu tidak menentang siapapun menteri yang nanti bakal dilantik Prabowo. Maka dia mengingatkan Prabowo harus kerja ekstra keras jika menteri yang ia lantik pernah bersinggungan dengan kasus korupsi. Ya saya tidak menentang untuk siapapun dia lantik. Tapi ya harus jadi kerja ekstra keras ikut mengawasi ini, tuturnya. Boyamin pun menegaskan ihwal seharusnya Prabowo memilih dengan baik dan memastikan track record calon menterinya. Supaya nantinya, Ketua Umum Partai Gerindra itu dapat fokus dalam kerjanya sebagai Presiden di tahun 2024 sampai tahun 2029 mendatang. Dan Pak Prabowo bisa mempercayakan dia penuh karena dia orang bersih, ujarnya. Jika kalau orang ditunjuk diduga terkait kasus korupsi, maka Prabowo jadi ekstra keras kerjanya nanti. Mengawasi yang bersangkutan. Jadi malah beratkan pekerjaan Pak Prabowo, tegas Boyamin. Hari pertama pembekalan terhadap calon menteri telah selesai digelar di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Rabu malam. Satu persatu calon menteri keluar dari lokasi pembekalan menggunakan mobil. Mereka pun mengungkap materi pembekalan mulai dari tantangan geopolitik hingga anti korupsi. Terlihat juga Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka yang menghadiri pembekalan. Pertemuannya apa aja tadi? Isi pertemuannya apa aja Mas Tito? Diberi wawasan geopolitik, Timas mantap. Gus, tadi duduk di depan ya? Duduk di depan tadi ya? Caimin, sampaikan apa aja Pak? Ya pokoknya hari ini briefing tantangan. Hari ini briefing
briefing tantangan dan persiapan kabinet yang akan datang. Jadi ada pesan yang disampaikan nggak, Pak? Ada pesan-pesan nggak, Gus? Mas Gibran lagi kasih arahan juga. Ya. Dikasih arahan nggak sama Pak Prabowo? Gus, tadi Pak Bowo tadi katanya kasih pembekalan awal. Nah, itu apa tuh? Apa aja, Gus, isinya, Gus? Semua pemetaan, persiapan, perencanaan. Gus, tadi di dalam ada Pak BG nggak, Gus? Ada Pak BG ya? Ada. Mas Faranos ada nggak, Gus? Gus, tadi ada dari PDI nggak? Gus. Mas Faranos. Maju pelan-pelan. Supaya bisa kerja timbul Mas, mau Mas? Mata-mata Mas. Yang di depan duduk. Masalahnya apa yang dibahas sama Prabowo tadi, Mas? Ya, tadi kita sama-sama mendapatkan arahan dan pembekalan sekaligus dari Bapak Presiden terpilih Pak Prabowo Subianto tentang berbagai hal, dari menjelaskan tentunya situasi dunia, geopolitik, geoekonomi dan geostrategi, dan apa dampak atau kaitannya langsung dengan Indonesia. Dan tentunya beliau berharap bahwa yang mendengarkan tadi semua memiliki bekal yang kokoh terhadap pemahaman setting global tadi, juga di kawasan kita dan tentunya untuk Indonesia, baik dari sisi politik, ekonomi, pertahanan, militer, dan lain sebagainya. Ada arahan dari Mas Gibran nggak, Pak? Kenapa? Ada arahan dari Mas Gibran nggak? Nggak, tadi dari Pak Prabowo. Mas, saya berarti sudah fix jadi Menko Infrastruktur ya, Mas ya? Nanti aja ya, biar dijelaskan. Tadi kan sudah duduk di depan gitu, Mas. Sebanyak 59 orang calon menteri mengikuti pembekalan yang digelar Presiden terpilih Prabowo Subianto di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Pembekalan berlangsung sejak Rabu 16 Oktober pagi hingga malam hari. Turut hadir dalam pembekalan tersebut Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Mereka terlihat kompak mengenakan kemeja berwarna putih dan bawahan hitam. Di sela-sela pembekalan, Prabowo Gibran juga berbincang dan bersalaman dengan para calon menteri. Berikut ini testimoni para calon menteri seusai mengikuti pembekalan. Ini luar biasa, kita pembekalan ini kita diajari tentang geopolitik, ekonomi, pertumbuhan ekonomi GDP, dan lain-lain. Ini sangat menarik, dan yang terpenting adalah ini kita pesan Pak Prabowo menjadi teamwork yang kuat untuk mencapai gagasan-gagasan besar beliau, untuk tunaikan gagasan-gagasan beliau. Ini sangat penting dan luar biasa. Beliau sangat visioner. Kami yakin, kami optimis bahwa mimpi-mimpi kita bersama, gagasan besar beliau, visi misi beliau bisa kita realisasikan. Materinya sesuai dengan tantangan-tantangan yang sedang dihadapi bangsa dan negara ini. Jadi sangat strategik, termasuk juga berbagai problematika dari mulai geopolitik, geostrategi, geoekonomi, dan juga isu-isu kerakyatan seperti makan bergizi. Jadi saya rasa pertemuan dari pagi, dari jam 8 sampai jam 7 malam ini sangat produktif, baik dalam mensolidkan tim kerja Pak Prabowo Gibran, juga untuk membantu bagaimana mengeksekusi program-program kerakyatan. Optimis nggak sih, Pak? Optimis. Yang penting timnya kompak. Presiden terpilih juga menyampaikan pesan-pesan yang pada intinya adalah mengingatkan kita bahwa tantangan ke depan itu tidak mudah dan semua harus siap dan semua harus bekerja secara cepat dengan memperhatikan perkembangan baik dari dalam negeri maupun juga luar negeri.
Kita tahu geopolitik punya tantangan sehingga memang semua harus kerja cepat. Blunder Prabowo, calon menteri diduga terjerat korupsi, maki ungkap 3 nama. Presiden terpilih Prabowo Subianto sudah menunjuk 108 calon menteri dan wakil menter, kepala lembaga dan kepala badan nasional yang akan membantu pemerintahannya. Bahkan, 108 nama ini sudah mengikuti pembekalan di Hambang sejak pukul 8 waktu Indonesia Barat sampai selesai. Namun Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, MAKI, Boyamin Saiman di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selasa tanggal 15 Oktober tahun 2024 meminta Prabowo berhati-hati jika tak ingin blunder. Sebab, beberapa tokoh yang ditunjuk Prabowo beberapa di antaranya punya kaitan erat dengan kasus korupsi. Nah, para menteri yang dihadirkan kemarin, calon menteri ya, itu ada yang terkait dengan korupsi, katanya. Bahkan, Boyamin berani menyebutkan beberapa nama secara jelas, seperti Menteri Energi dan SDM Bahlil Lahadalia, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, hingga Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo. Ya saya sebut aja, misalnya Pak Bahlil disebut-sebut di urusan Abdul Ghani Kasuba. Terus Pak Airlangga Hartarto yang tanda kutip mengundurkan diri katanya ada dugaan-dugaan terkait dengan sawit, ini malah dipanggil. Dito Aryo Tejo, nah terkait dengan BTS, ya dipanggil, ucapnya. Lebih lanjut, alumni Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta ini tentu tidak menentang siapapun menteri yang nanti bakal dilantik Prabowo. Maka dia mengingatkan Prabowo harus kerja ekstra keras jika menteri yang ia lantik pernah bersinggungan dengan kasus korupsi. Ya saya tidak menentang untuk siapapun dia lantik. Tapi ya harus jadi kerja ekstra keras ikut mengawasi ini, tuturnya. Boyamin pun menegaskan ihwal seharusnya Prabowo memilih dengan baik dan memastikan track record calon menterinya. Supaya nantinya, Ketua Umum Partai Gerindra itu dapat fokus dalam kerjanya sebagai presiden di tahun 2024 sampai tahun 2029 mendatang. Dan Pak Prabowo bisa mempercayakan dia penuh karena dia orang bersih, ujarnya. Jika kalau orang ditunjuk diduga terkait kasus korupsi, maka Prabowo jadi ekstra keras kerjanya nanti. Mengawasi yang bersangkutan. Jadi malah beratkan pekerjaan Pak Prabowo, tegas Boyamin. Hari pertama pembekalan terhadap calon menteri telah selesai digelar di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Rabu malam. Satu persatu calon menteri keluar dari lokasi pembekalan menggunakan mobil. Mereka pun mengungkap materi pembekalan mulai dari tantangan geopolitik hingga anti korupsi. Terlihat juga Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka yang menghadiri pembekalan. Pertemuannya apa aja tadi? Isi pertemuannya apa aja Mas Tito? Diberi wawasan geopolitik, Timas mantap. Gus tadi duduk di depan ya? Duduk di depan tadi ya? Caimin, sampaikan apa aja Pak? Ya pokoknya hari ini briefing tantangan. Hari ini briefing tantangan dan persiapan dari jangan Ada pesan yang disampaikan nggak, Cak? ada pesan-pesan nggak, Gus? Mas Gibran lagi kasih arahan juga. Ya. Dikasih arahan nggak sama Pak Prabowo? Gus tadi Pak Bowo, iya Pak Bowo tadi katanya kasih pembekalan awal. Nah, itu apa tuh? Apa aja Gus isinya Gus? Semua pemetaan, persiapan, perencanaan. Gus tadi di dalam ada Pak BG nggak Gus? Ada Pak BG ya? Ada. Pak Asmaranos ada nggak Gus? Gus, tadi ada dari PDI nggak? Gus. Pak Asmaranos. Satu pelan-pelan. Supaya bisa kerja timbul Mas, mau Mas? Kata-kata Mas. Yang di depan duduk, yang di depan duduk, yang di depan duduk. Tangan dulu.
Masalah apa yang dibahas sama Prabowo tadi, Mas? Iya, tadi kita sama-sama mendapatkan arahan dan pembekalan sekaligus dari Bapak Presiden terpilih Pak Prabowo Subianto tentang berbagai hal, dari menjelaskan tentunya situasi dunia, geopolitik, geoekonomi dan geostrategi, dan apa dampak atau kaitannya langsung dengan Indonesia. Dan tentunya beliau berharap bahwa yang mendengarkan tadi semua memiliki bekal yang kokoh terhadap pemahaman setting global tadi, juga di kawasan kita dan tentunya untuk Indonesia, baik dari sisi politik, ekonomi, pertahanan, militer, dan lain sebagainya. Ada arahan Mas Gibran nggak, Pak? Kenapa? Ada arahan Mas Gibran nggak? Nggak, tadi dari Pak Prabowo. Mas Ahaye berarti sudah fix jadi Menko Infrastruktur ya, Mas ya? Nanti aja ya, biar dijelaskan. Tadi kan sudah duduk di paling depan gitu, Mas. Sebanyak 59 orang calon menteri mengikuti pembekalan yang digelar Presiden terpilih Prabowo Subianto di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Pembekalan berlangsung sejak Rabu 16 Oktober pagi hingga malam hari. Turut hadir dalam pembekalan tersebut Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Mereka terlihat kompak mengenakan kemeja berwarna putih dan bawahan hitam. Di sela-sela pembekalan, Prabowo Gibran juga berbincang dan bersalaman dengan para calon menteri. Berikut ini testimoni para calon menteri seusai mengikuti pembekalan. Ini luar biasa, kita pembekalan ini kita diajari tentang geopolitik, ekonomi, pertumbuhan ekonomi GDP, dan lain-lain. Ini sangat menarik, dan yang terpenting adalah ini kita pesan Pak Prabowo menjadi teamwork yang kuat untuk mencapai gagasan-gagasan besar beliau, untuk tunaikan gagasan-gagasan beliau. Ini sangat penting dan luar biasa. Beliau sangat visioner. Kami yakin, kami optimis bahwa mimpi-mimpi kita bersama, gagasan besar beliau, visi misi beliau bisa kita realisasikan. Materinya sesuai dengan tantangan-tantangan yang sedang dihadapi bangsa dan negara ini. Jadi sangat strategik, termasuk juga berbagai problematika dari mulai geopolitik, geostrategi, geoekonomi, dan juga isu-isu kerakyatan seperti makan bergizi. Jadi saya rasa pertemuan dari pagi, dari jam 8 sampai jam 7 malam ini sangat produktif, baik dalam mensolidkan tim kerja Pak Prabowo Gibran, juga untuk membantu bagaimana mengeksekusi program-program kerakyatan. Optimis nggak sih Pak ke depannya? Optimis. Yang penting timnya kompak. Presiden terpilih juga menyampaikan pesan-pesan yang pada intinya adalah mengingatkan kita bahwa tantangan ke depan itu tidak mudah dan semua harus siap dan semua harus bekerja secara cepat dengan memperhatikan perkembangan baik dari dalam negeri maupun juga luar negeri. Kita tahu geopolitik punya tantangan sehingga memang semua harus kerja cepat. Blunder Prabowo, calon menteri diduga terjerat korupsi. Maki ungkap 3 nama. Presiden terpilih Prabowo Subianto sudah menunjuk 108 calon menteri dan wakil menter, kepala lembaga dan kepala badan nasional yang akan membantu pemerintahannya. Bahkan, 108 nama ini sudah mengikuti pembekalan di Hambang sejak pukul 8 waktu Indonesia Barat sampai selesai. Namun Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Maki, Boyamin Saiman di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selasa tanggal 15 Oktober tahun 2024 meminta Prabowo berhati-hati jika tak ingin blunder. Sebab, beberapa tokoh yang ditunjuk Prabowo beberapa di antaranya punya kaitan erat dengan kasus korupsi. Nah, para menteri yang dihadirkan kemarin, calon menteri ya, itu ada yang terkait dengan korupsi, katanya. Bahkan, Boyamin berani menyebutkan beberapa nama secara jelas, seperti Menteri Energi dan SDM Bahlil Lahadalia, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, hingga Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo. Ya saya sebut aja, misalnya Pak Bahlil disebut-sebut di urusan Abdul Ghani Kasuba. Terus Pak Airlangga Hartarto yang tanda kutip mengundurkan diri katanya ada dugaan-dugaan terkait dengan sawit, ini malah dipanggil.
Dito Aryo Tejo. Nah, terkait dengan BTS, ia dipanggil, ucapnya. Lebih lanjut, alumni Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta ini tentu tidak menentang siapapun menteri yang nanti bakal dilantik Prabowo. Maka dia mengingatkan Prabowo harus kerja ekstra keras jika menteri yang ia lantik pernah bersinggungan dengan kasus korupsi. Ya, saya tidak menentang untuk siapapun dia lantik. Tapi ya harus jadi kerja ekstra keras ikut mengawasi ini, tuturnya. Boyamin pun menegaskan ihwal seharusnya Prabowo memilih dengan baik dan memastikan track record calon menterinya. Supaya nantinya, Ketua Umum Partai Gerindra itu dapat fokus dalam kerjanya sebagai Presiden di tahun 2024 sampai tahun 2029 mendatang. Dan Pak Prabowo bisa mempercayakan dia penuh karena dia orang bersih, ujarnya. Jika kalau orang ditunjuk diduga terkait kasus korupsi, maka Prabowo jadi ekstra keras kerjanya nanti. Mengawasi yang bersangkutan. Jadi malah beratkan pekerjaan Pak Prabowo, tegas Boyamin. Hari pertama pembekalan terhadap calon menteri telah selesai digelar di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Rabu malam. Satu persatu calon menteri keluar dari lokasi pembekalan menggunakan mobil. Mereka pun mengungkap materi pembekalan mulai dari tantangan geopolitik hingga anti korupsi. Terlihat juga Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka yang menghadiri pembekalan. Gimana Mas tadi? Pertemuannya apa aja tadi? Isi pertemuannya apa aja Mas Tito? Diberi wawasan geopolitik, Timas mantap. Gus, tadi duduk di depan ya? Duduk di depan tadi ya? Caimin, sampaikan apa aja Pak? Ya pokoknya hari ini briefing tantangan. Hari ini briefing tantangan dan persiapan kabinet yang akan datang. Ada pesan yang disampaikan nggak, Cak? Ada pesan-pesan nggak, Gus? Mas Gibran lagi kasih arahan juga. Ya. Dikasih arahan nggak sama Pak Prabowo? Gus, tadi Pak Bowo tadi katanya kasih pembekalan awal. Nah, itu apa tuh? Apa aja Gus isinya Gus? Semua pemetaan, persiapan, perencanaan. Gus, tadi di dalam ada Pak BG nggak, Gus? Ada Pak BG ya? Ada. Pak Asmaranos ada nggak, Gus? Gus, tadi ada dari PDI nggak? Gus. Pak Asmaranos. Maju pelan-pelan. Supaya bisa kerja timbul Mas, mau Mas? Mantap aja Mas. Yang di depan duduk. Masalah apa yang dibahas sama Prabowo tadi, Mas? Iya, tadi kita sama-sama mendapatkan arahan dan pembekalan sekaligus dari Bapak Presiden terpilih Pak Prabowo Subianto tentang berbagai hal, dari menjelaskan tentunya situasi dunia, geopolitik, geoekonomi dan geostrategi, dan apa dampak atau kaitannya langsung dengan Indonesia. Dan tentunya beliau berharap bahwa yang mendengarkan tadi semua memiliki bekal yang kokoh terhadap pemahaman setting global tadi, juga di kawasan kita dan tentunya untuk Indonesia, baik dari sisi politik, ekonomi, pertahanan, militer, dan lain sebagainya. Ada arahan dari Mas Gibran nggak Pak? Kenapa? Ada arahan dari Mas Gibran nggak? Nah, tadi dari Pak Prabowo. Mas, saya berarti sudah fix jadi Menko Infrastruktur ya, Mas ya? Nanti aja ya, biar dijelaskan. Tadi kan sudah duduk di paling depan gitu, Mas. Sebanyak 59 orang calon menteri mengikuti pembekalan yang digelar Presiden terpilih Prabowo Subianto di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Pembekalan berlangsung sejak Rabu 16 Oktober pagi hingga malam hari. Turut hadir dalam pembekalan tersebut Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Mereka terlihat kompak mengenakan kemeja berwarna putih dan bawahan hitam. Di sela-sela pembekalan, Prabowo Gibran juga berbincang dan bersalaman dengan
dengan para calon menteri. Berikut ini testimoni para calon menteri seusai mengikuti pembekalan. Ini luar biasa, kita pembekalan ini kita diajari tentang geopolitik, ekonomi, pertumbuhan ekonomi GDP, dan lain-lain. Ini sangat menarik dan yang terpenting adalah ini kita pesan Pak Prabowo menjadi teamwork yang kuat untuk mencapai gagasan-gagasan besar beliau, untuk tunaikan gagasan-gagasan beliau. Ini sangat penting dan luar biasa. Beliau sangat visioner. Kami yakin, kami optimis bahwa mimpi-mimpi kita bersama, gagasan besar beliau, visi misi beliau bisa kita realisasikan. Materinya sesuai dengan tantangan-tantangan yang sedang dihadapi bangsa dan negara ini. Jadi sangat strategik, termasuk juga berbagai problematika dari mulai geopolitik, geostrategi, geoekonomi, dan juga isu-isu kerakyatan seperti makan bergizi. Jadi saya rasa pertemuan dari pagi, dari jam 8 sampai jam 7 malam ini sangat produktif, baik dalam mensolidkan tim kerja Pak Prabowo Gibran, juga untuk membantu bagaimana mengeksekusi program-program kerakyatan. Optimis nggak sih Pak? Optimis. Yang penting timnya kompak. Presiden terpilih juga menyampaikan pesan-pesan yang pada intinya adalah mengingatkan kita bahwa tantangan ke depan itu tidak mudah dan semua harus siap dan semua harus bekerja secara cepat dengan memperhatikan perkembangan baik dari dalam negeri maupun juga luar negeri. Kita tahu geopolitik punya tantangan sehingga memang semua harus kerja cepat. Blunder Prabowo, calon menteri diduga terjerat korupsi. Maki ungkap 3 nama. Presiden terpilih Prabowo Subianto sudah menunjuk 108 calon menteri dan wakil menter, kepala lembaga dan kepala badan nasional yang akan membantu pemerintahannya. Bahkan, 108 nama ini sudah mengikuti pembekalan di Hambang sejak pukul 8 waktu Indonesia Barat sampai selesai. Namun Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Maki, Boyamin Saiman di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selasa tanggal 15 Oktober tahun 2024 meminta Prabowo berhati-hati jika tak ingin blunder. Sebab, beberapa tokoh yang ditunjuk Prabowo beberapa di antaranya punya kaitan erat dengan kasus korupsi. Nah, para menteri yang dihadirkan kemarin, calon menteri ya, itu ada yang terkait dengan korupsi, katanya. Bahkan, Boyamin berani menyebutkan beberapa nama secara jelas, seperti Menteri Energi dan SDM Bahlil Lahadalia, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, hingga Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo. Ya saya sebut aja, misalnya Pak Bahlil disebut-sebut di urusan Abdul Ghani Kasuba. Terus Pak Airlangga Hartarto yang tanda kutip mengundurkan diri katanya ada dugaan-dugaan terkait dengan sawit, ini malah dipanggil. Dito Aryo Tejo, nah terkait dengan BTS, ya dipanggil, ucapnya. Lebih lanjut, alumni Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta ini tentu tidak menentang siapapun menteri yang nanti bakal dilantik Prabowo. Maka dia mengingatkan Prabowo harus kerja ekstra keras jika menteri yang ia lantik pernah bersinggungan dengan kasus korupsi. Ya saya tidak menentang untuk siapapun dia lantik. Tapi ya harus jadi kerja ekstra keras ikut mengawasi ini, tuturnya. Boyamin pun menegaskan ihwal seharusnya Prabowo memilih dengan baik dan memastikan track record calon menterinya. Supaya nantinya, Ketua Umum Partai Gerindra itu dapat fokus dalam kerjanya sebagai presiden di tahun 2024 sampai tahun 2029 mendatang. Dan Pak Prabowo bisa mempercayakan dia penuh karena dia orang bersih, ujarnya. Jika kalau orang ditunjuk diduga terkait kasus korupsi, maka Prabowo jadi ekstra keras kerjanya nanti. Mengawasi yang bersangkutan. Jadi malah beratkan pekerjaan Pak Prabowo, tegas Boyamin. Hari pertama pembekalan terhadap calon menteri telah selesai digelar di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Rabu malam. Satu persatu calon menteri keluar dari lokasi pembekalan menggunakan mobil. Mereka pun mengungkap materi pembekalan mulai dari tantangan geopolitik
hingga anti korupsi. Terlihat juga Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka yang menghadiri pembekalan. Pertemuannya apa aja tadi? Isi pertemuannya apa aja, Mas Tito? Diberi wawasan geopolitik. Timas mantap. Gus tadi duduk di depan ya? Duduk di depan tadi ya? Caimin, sampaikan apa aja, Pak? Ya pokoknya hari ini briefing tantangan. Hari ini briefing tantangan dan persiapan kabinet yang akan datang. Ada pesan yang disampaikan nggak, Cak? Ada pesan-pesan nggak, Gus? Mas Gibran lagi kasih arahan juga. Ya. Kasih arahan nggak sama Pak Prabowo? Gus tadi Pak Bowo tadi katanya kasih pembekalan awal. Nah, itu apa tuh? Apa aja, Gus? Isinya, Gus? Semua pemetaan, persiapan, perencanaan. Gus tadi di dalam ada Pak BG nggak, Gus? Ada Pak BG ya? Ada. Pak Asmaranos ada nggak, Gus? Gus, tadi ada dari PDI nggak? Gus. Pak Asmaranos. Maju pelan-pelan. Supaya bisa kerja timbul Mas, mau Mas? Mantap aja, Mas. Yang di depan duduk. Masalah apa yang dibahas sama Prabowo tadi, Mas? Ya tadi kita sama-sama mendapatkan arahan dan pembekalan sekaligus dari Bapak Presiden terpilih Pak Prabowo Subianto tentang berbagai hal, dari menjelaskan tentunya situasi dunia, geopolitik, geoekonomi dan geostrategi, dan apa dampak atau kaitannya langsung dengan Indonesia. Dan tentunya beliau berharap bahwa yang mendengarkan tadi semua